Selamat siang dan selamat datang untuk seluruh peserta workshop dan selamat bergabung ya. Kembali lagi di Acer More Up Creator Workshop from Creation to Profession. Kali ini kita nanti sebentar lagi akan bertemu dengan Faiz Sadat juga, content creator dan juga YouTuber dengan 1,1 juta subscriber. Mudah-mudahan sehat semuanya dan juga nggak cuma sehat, sekarang bonusnya harus happy menuju ke penghujung tahun 2021 di mana kita juga udah siap-siap nih. Kira-kira tahun 2022 bakalan lebih cuan nggak ya? Belum apa-apa udah ngomongin cuan. Karena memang sih sebetulnya hari ini kita bakalan ngobrol sama satu content creator yang punya banyak banget subscriber. Saya juga super yakin sih banyak peserta workshop di sini juga teman-teman yang memang subscriber atau follower di Instagramnya juga dari content creator yang nanti bakalan ngobrol. Tapi sebelum itu, perkenalkan dulu, nama saya Eiza Malvira. Hari ini saya bakalan jadi host dan juga memandu acaranya. Nah, diingatkan kembali buat teman-teman yang sudah bergabung di workshop ini, silahkan di-rename namanya jadi nama asli atau nama KTP boleh, nama panggung juga boleh lah ya. Silahkan di-rename dulu dan tentunya kita pastinya punya sesi yang cukup padat nih, cukup seru, di mana teman-teman juga di sini kita bakalan ajak untuk berdialog. Nah, tapi teman-teman cuma bisa bertanya di kolom Q&A saja. Jadi tinggal ditaruh nanti kalau ada pertanyaan, ditaruhnya di kolom Q&A aja. Tapi tentunya dong ini adalah satu rangkaian acara dari Acer Indonesia yang mengangkat from creation to profession. Kalau tadi WFH tuh ternyata work from anywhere ya, bukan work from home lagi, karena sekarang sudah bisa kita staycation, sudah bisa kita jalan-jalan juga, sudah bisa kita dari kafe gitu ya. Jadi memang kita butuh sokongan, dukungan juga ya, yang bisa bikin kita bekerja dari mana aja. Dan tentunya juga tema kita hari ini juga yaitu adalah bisa membuat segalanya cuan, bisa membuat segalanya jadi duit juga. Jadi kalau berkreasi di mana saja tidak jadi masalah, yang penting jadi duit. Nanti kita bakalan bahas juga sama content creation kita juga hari ini. Nah, tentunya juga nih sebagai ucapan terima kasih atas waktunya, atas pikirannya yang ada sudah di sini juga. Silahkan teman-teman juga ya diisi nanti datanya begitu linknya sudah masuk, karena bakalan ada sertifikat juga, e-sertifikat yang bisa didapatkan juga sama teman-teman. Nah, kalau begitu untuk kali ini selama kurang lebih 2 jam ke depan kita akan membahas juga dengan berbagai skill mungkin yang bisa ditingkatkan sama teman-teman juga pastinya, yang bisa membuat 2022 nanti, atau sebetulnya masih ada 2 minggu lagi hingga 2021 ini berakhir gitu ya, untuk tetap meningkatkan skill dan juga cari cuan dari sekarang juga. Karena memang kalau ngomongin content creator itu kayaknya udah nggak fair lagi kalau cuma disebut sebagai hobi gitu ya. Kalau sekarang tuh udah jadi sebuah profesi juga. Nah, kalau gitu nanti Eiza bakalan perkenalkan juga, tapi mungkin kita sapa sedikit dulu aja. Ada Kak Faiz Sadat, selamat siang. Halo, selamat siang. Apa kabar Kak Faiz? Baik, baik. Bagaimana Eza? Baik sekali, hari ini lagi dari rumah aja, lagi santai-santai, tapi sebenarnya santai-santai yang berfaedah kita hari ini ya. Oke. Biar nggak gabut-gabut banget lah ya. Biar nggak gabut-gabut banget, apalagi sekarang kalau aku boleh jujur ini cuacanya memang mendukung untuk kita di rumah aja sih. Betul, ini lagi hujan juga kebetulan di sini. Kebetulan lagi hujan juga. Kak Faiz berarti di Jakarta? Lebih tepatnya Depok sih. Cuma aku emang suka ngaku-ngaku Jakarta aja. Biar nggak Depok Tetangga. banget. Oke. Nah, selanjutnya aku juga tidak mau lupa, tentunya ini juga akan menemani kita dan juga banyak informasi nih ya mengenai jajaran produk hero dari Acer juga. Aku akan memanggilkan juga Product Manager Consumer Product dari Acer Indonesia. Ada Kak Matius Tirtawiri, atau aku biasanya memanggil adalah Mas John. Selamat siang. Halo, siang Eza, Mas Faiz. Halo. Sehat-sehat ya semuanya ya? Sehat-sehat. Sehat-sehat. Mukanya ceria banget nih. Iya, kita berdua agak santai. Kak John nih kayaknya agak rapi nih hari ini. Rapi iya, sekali aku ya. kebetulan lagi di kantor.
Oh, WFH-nya work from office. Iya, office hari ini ya, office. Tentunya kita akan saling melengkapi lah ya. Kak Faiz, Mas John juga akan bercerita mengenai kalau dari Mas John akan dari produk jajaran hero-nya Acer Indonesia, ada apa yang seru, ada apa yang sebetulnya kita bisa manfaatin juga, promo-promo nih. Ini nggak tahu nih banyak mahasiswa atau karena kalau aku kan masih mahasiswa ya, aku carinya juga selain adalah fitur yang mendukung, tapi juga cari promo juga nanti Mas John yang cerita ya. Siap Mbak Iza. Betul. Baiklah kalau begitu. Sebelum kita akan mulai ya, jadi nanti rangkaiannya adalah Mas John akan cerita dulu nih mengenai produk hero dari Acer Indonesia. Kemudian setelah itu kita baru akan lanjut dengan materi dari Kak Faiz juga mengenai content creating. Tapi sebelum itu kita lihat dulu nih, ada satu video yang wajib kita tonton juga karena cukup menarik untuk kita simak. Ini dia. X is speed. X is creation. X is multitasking. X is another dimension. Nah, itu tadi dia tayangan videonya. Aku tuh berasanya pengen ngomong kayak welcome, we are the future. Kayaknya udah bukan welcome to the future lagi, we are the future gitu kalau dilihat dari videonya ya. Oh, nggak ngajakin di koreografi dance itu ya? Nggak cocok ya? Tapi mungkin itu sedikit gambaran mengenai produk juga yang nanti akan kita bahas setelah ini. Dan kalau gitu, Mas John sudah siap? Siap, Mbak Iza. Sorry, suaranya Mas John belum terdengar. Nah, tapi aku ingetin nih buat teman-teman, silahkan kalau misalnya mau bertanya, pertanyaannya nanti boleh ditujukan ke Mas John, boleh ke Kak Faiz juga, tapi kalau aku memang tidak menerima pertanyaan ya. Jadi silahkan ini misalnya pertanyaan untuk Mas John gitu, mau disebutkan juga namanya, dari kota mana juga boleh gitu ya. Halo Mbak Iza, sudah bisa mendengar suara saya? Nah, oke. Udah ya? Yes. Oke ya. Oh God, silakan Mas John. Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Thank you udah nyempetin hadir di workshop More Up di kuartal 4 ini, di penghujung tahun ini yang pertama gitu ya. Sebelumnya kalau teman-teman sudah pernah mengikuti sebelumnya, jadi rangkaian workshop More Up ini merupakan workshop yang kita buat gitu ya, bertemakan content creator. Jadi memang target segmennya itu mereka yang mau belajar menjadi seorang content creator. Ya, luas banget gitu ya, content creator itu luas banget. Ada YouTuber, ada streamer, ada gaming broadcaster, ada yang jadi fashion designer, luas sekali gitu ya. Tapi spesial untuk hari ini kita akan membahas tentang mobile content creator. Jadi tipikal content creator yang memiliki aktivitas mobile seperti itu ya. Saya izin share screen dulu teman-teman untuk sharing materi hari ini. Sebentar ya. Oke, teman-teman sudah bisa melihat slide saya mestinya ya. Oke, jadi saya melihat udah 100 lebih nih partisipan kita siang ini, semangat banget rupanya teman-teman untuk mengikuti workshop Acer gitu ya. Nah, nanti kalau di bagian cuan ya, di bagian cari duit gitu ya, bagaimana membuat konten lebih menarik, nanti ada bagiannya Mas Faiz gitu ya. Di sini bagian saya cuman untuk menjelaskan supporting tools ya, supporting tools untuk konten kreatornya gitu. Nah, materi saya siang hari ini judulnya adalah mudah editing di mana aja bareng SwiftX. Nah,
Buat teman-teman yang sebelumnya belum tahu SwiftX itu apa, di sini saya akan menjelaskan sedikit banyak gitu ya, bagaimana satu inovasi dari Acer ini ya menjadi jawaban untuk target segmentasi mobile content creator. Tapi sebelum masuk ke bagian inti, saya ingin memperkenalkan dulu nih apa itu workshop more up dan juga siapa sih target segmen yang mau kita capai gitu ya. Nah, di slide yang kedua ini, teman-teman bisa melihat nih, ada beberapa target segmentasi sebenarnya ketika kita berbicara soal content creator itu luas sekali. Gitu ya. Ada yang namanya adalah mobile content creator. Ini yang tadi saya singgung di awal adalah content creator yang memiliki aktivitas mobile. Ya. Dia bisa ketemu klien, bisa presentasi depan klien, di depan klien, atau seperti vloggers, ya, food bloggers gitu ya, yang recording sekaligus bikin video di trip gitu ya, di tengah perjalanan dia vlogging gitu. Ada kemudian target segmen gaming creator. Ya, gaming creator ini adalah biasanya gamers yang memiliki hobi ya main game gitu ya, tapi di samping itu dia juga punya satu channel YouTube atau satu channel sosial media di mana dia sharing-sharing nih hasil dari permainan game mereka, atau biasanya disebut gameplay, atau biasanya disebut dengan podcaster gitu ya, bahasa kerennya untuk gaming creator itu podcaster ya. Itu memiliki device yang berbeda juga. Lalu kemudian ada target segmen yang ketiga adalah content creator jenis kreatif profesional. Ini biasanya adalah fashion designer ya, product designer, visual artist ya, di mana kreatif profesional ini memiliki atau membutuhkan device yang memiliki spesifikasi tingkat profesional, biasanya terkait dengan tingkat akurasi warna. Nah, di situ kita juga memiliki jawaban nih, produk apa sih yang cocok gitu untuk kreatif profesional. Selain itu juga ada satu segmen lagi adalah aspiring creator. Ya, sebenarnya creator jenis aspiring ini sebenarnya multifungsi ya. Dia kadang mobile, ya, dia kadang mau untuk bermain game, atau kadang untuk membuat konten untuk menunjang aktivitas entrepreneur dia gitu. Itu multifungsi aspiring creator ini. Nah, di Acer di dalam line up workshop more up ini gitu ya, kita memiliki jawaban untuk masing-masing target segmentasinya gitu ya. Jadi aspiring creator, mobile creator sampai dengan kreatif profesional itu kita punya produk yang didesain untuk target segmentasi masing-masing ya. Jadi teman-teman lihat di slide ini bahwa ada beberapa produk ya, sebentar saya nyalakan pointer. Ya. Ada beberapa produk yang ditunjang untuk masing-masing target segmennya. Seperti yang hari ini akan kita bahas adalah SwiftX yang ditujukan untuk mobile content creator. Tapi di samping itu kita memiliki Triton dan Helios ataupun Nitro untuk gaming creator, dan juga Concepti line up yang tadi saya mention memiliki tingkat akurasi yang warna yang baik untuk kreatif profesional gitu. Dan ada Aspire 7 untuk performance creator atau biasa disebut Aspire creator. Jadi fokus kita hari ini adalah membahas mobile creator itu sendiri. Ya, nanti edisi lainnya teman-teman silahkan ikut juga rangkaian workshop more up di minggu-minggu ke depan. Nah, kita masuk spesifik ke mobile content creator. Sebenarnya apa sih mobile content creator itu? Ya, contohnya yang tadi saya sebutkan ya. Biasanya mereka ini creative worker yang memiliki aktivitas mobile ya. Bisa itu YouTuber yang kadang bikin cerita vlogging gitu ya. Bisa juga dalam bentuk fotografer yang butuh untuk kegiatan edit setelah dia jepret hasil karyanya dia on the spot gitu ya. Lalu ada video editor, desainer, dan sebagainya. Apa sih yang membedakan kebutuhan antara mobile content creator dengan content creator biasa? Itu jawabannya ada di slide ini ya. Jadi kita merangkum di Acer 3 spesifikasi utama gitu ya, yang dibutuhkan untuk mobile content creator. Biar mereka nggak salah pilih nih. Kalau misalkan kita ngomongin gamers, oke, pasti teman-teman tahu kan, gamers memiliki kebutuhan performance, tapi biasanya dia kurang mementingkan baterai life, contohnya seperti itu ya. Nah, di mobile content creator, 3 kriteria apa sih yang sangat penting untuk mereka? Oke,
Yang pertama adalah high performance. Tentu dong, dimanapun content creator itu berada, ya namanya mobile, dia harus mendapatkan high performance, atau dia harus mendapatkan performance yang tinggi, yang bisa diandalkan dimanapun dia bekerja, dia membuat konten. Ya. Yang kedua adalah ringan, ya karena aktivitasnya tadi cenderung mobile atau berpindah-pindah, maka device yang tipis, device yang ringan akan sangat membantu sekali si content creator itu untuk berkarya. Ya. Dan yang terakhir, faktor krusial juga yang harus dimiliki oleh sebuah device yang menunjang mobile content creator adalah dari sisi long battery life. Bagaimana tadi sudah mendapatkan performa yang bagus, sudah tipis, tapi kalau misalkan sudah tipis, performa bagus, tapi nggak bisa diandelin nih buat aktivitas kita di luar seharian, untuk apa? Gitu ya. Jadi terbatas seorang mobile content creator untuk berkarya di luar sana. Pertanyaannya sekarang, apakah ada laptop yang bisa menjawab 3 kebutuhan basic ini? 3 kebutuhan basic dari seorang mobile content creator. Nah, terkait itu, di Acer kita punya jawabannya. Namanya adalah SwiftX. Ya, jadi untuk teman-teman yang belum pernah mendengar family dari Swift, yang salah satu jajaran produk dari Acer, Swift itu adalah produk ultra thin and light, ya, premium ultra thin and light atau notebook tipis dan ringan. Nah, untuk SwiftX, kita namakan X ini karena SwiftX ini memiliki kriteria yang sedikit berbeda dengan keluarga dari family Swift yang lainnya. Di mana SwiftX ini kami membekali performa yang luar biasa, khususnya untuk target segmentasi content creation. Kita bahas satu persatu ya. Oke. Di sini saya membahas dari sisi benefit produknya aja nih. Apa sih yang bisa SwiftX berikan benefitnya kepada kalian sebagai content creator? Ada 4 alasan SwiftX ini bisa menjadi partner kreasi teman-teman semua. Yang pertama tentunya dari sisi high performance. Ya, tadi kita ingat ada high performance, ada juga tadi lightweight atau desainnya ringan, dan ada low battery life. Yang pertama adalah high performance. Biasanya faktor apa yang paling menentukan performa dari sebuah notebook? Oke, di sini saya put faktor pertama adalah prosesor. Kenapa? Karena prosesor sangat penting ya ketika kita melakukan kegiatan multitasking ya. Kita membuka aplikasi ya, kita browsing ringan, kita mengerjakan pekerjaan ringan di Microsoft Office, itu sangat berfungsi sekali. Nah, kenapa AMD Ryzen 5000 series ini sangat menunjang kegiatan konten kreasi? Ya, yang paling signifikan adalah karena AMD Ryzen 5000 series ini menggunakan arsitektur terbaru dari keluarga Ryzen 5000, namanya adalah Zen 3, dan mereka memiliki jumlah core dan juga thread. Kalau ibaratnya core dan thread itu seperti ada satu kelompok manusia gitu ya, isinya 5. Nah, di prosesor ada manusianya ini namanya adalah core. Ya, jadi semakin banyaknya core, semakin banyaknya manusia, pekerjaan akan semakin cepat selesai. Hal tersebut dibutuhkan ketika teman-teman menggunakan aplikasi yang kompleks, seperti aplikasi konten kreasi, ya, Adobe Premiere, Blender, ya, seperti itu. Itu sangat penting untuk konten kreasi, seperti itu, ya. Yang kedua adalah grafik prosesor. Ya, grafik ini komponen yang akan membantu prosesor, tapi khusus untuk memproses bagian visualnya aja, bagian grafisnya. Jadi dengan adanya bantuan dari grafik prosesor, dan di SwiftX ini kita memiliki RTX 3050 dan 3050 Ti, proses rendering atau saat teman-teman sudah selesai mengkonfig timeline dari video, contohnya di Adobe Premiere, ketika mengekspor untuk menjadikan dia video, itu akan dibantu oleh grafik prosesor ini sehingga hasil atau proses renderingnya itu bisa semakin cepat. Tentunya kalau misalkan teman-teman bisa mendapatkan hasil lebih cepat gitu ya, tentunya akan semakin banyak karya juga yang teman-teman bisa buat seperti itu ya. Jadi kita nggak perlu nunggu waktu beberapa menit atau setengah jam, 1 jam gitu ya, karena dengan adanya bantuan dari grafik prosesor ini, pekerjaan jadi semakin mudah selesai dan semakin cepat. Tentunya bukan hanya 2 komponen itu saja, ya. Komponen seperti memori dan SSD itu juga sangat penting. Kenapa? Karena biasanya teman-teman juga pasti tahu, content creation software seperti Adobe contohnya,
itu mempersyaratkan minimum requirement system. Ya. Salah satu kriterianya biasanya adalah jumlah memori, biasanya 8 GB. Nah, di SwiftX ini kita sudah memberikan konfigurasi yang maksimal. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir apabila menjalankan berbagai macam aplikasi content creation software, karena bawaannya kebetulan SwiftX ini sudah 16 GB. Ya. Dan dari sisi penyimpanan, SwiftX juga sudah dilengkapi dengan dual slot storage SSD yang super cepat. Jadi dari sisi kapasitas memori sudah besar, bisa digunakan untuk melakukan aktivitas di software content creation dan juga multitasking, dan bisa menyimpan dalam jumlah yang banyak dengan adanya dual slot SSD PCIe. Selain itu, dari sisi performa, teman-teman juga dibekali dengan multiple cooling modes yang ada di SwiftX. Ini tujuannya untuk mengatur mode performa yang teman-teman butuhkan apabila teman-teman lagi rendering nih, bisa switch ke mode performance. Lagi butuh baterai life, switch ke mode silence. Ya, jadi performa yang diharapkan dapat menyesuaikan dengan kinerja notebooknya. Kinerja notebooknya dapat disesuaikan dengan performa expectation dari teman-teman semua. Ya, jadi itu dari sisi performance yang teman-teman akan dapatkan ketika memilih SwiftX menjadi partner konten kreasi. Yang kedua, sebelum yang kedua, saya ingin menekankan kembali bahwa AMD Ryzen 5000 ini menjadi satu-satunya prosesor yang terbaik untuk konten kreasi. Kenapa? Karena AMD Ryzen 5000 ini sudah menggunakan arsitektur Zen 3. Ya, teman-teman nggak usah dipusingin Zen 3 itu apa. Tapi simpelnya Zen 3 ini, di dalam arsitektur Zen 3 ini, teman-teman mendapatkan performa multi-core terbaik di kelasnya, ya, dengan efisiensi daya. Ya, karena dengan daya yang digunakan hanya 15 watt, teman-teman dapat mendapatkan performa yang luar biasa. Ya, dilihat dari jumlah core dan jumlah thread yang up to 8 core dan 16 thread. Ingat tadi yang ilustrasi saya, di dalam sebuah kelompok ada manusia yang bisa membantu untuk melakukan pekerjaan. Di dalam prosesor ada cores namanya untuk membantu memproses atau mengeksekusi pekerjaan dari komputasi laptop. Jadi semakin banyaknya core, semakin banyaknya thread, itu juga bisa memberikan performa yang luar biasa, khususnya dalam hal merender atau melakukan aktivitas di software content creation seperti Adobe, seperti itu, ya. Jadi dengan AMD Ryzen series yang terbaru ini, teman-teman bisa mendapatkan performa yang luar biasa, ya, dan juga efisiensi daya seperti itu, ya. Dan ini adalah satu-satunya prosesor yang terbaik untuk laptop ultra thin, khususnya target segmentasi content creator, ya, seperti itu. Oke, kita masuk kemudian ke bagian RTX-nya. Kalau teman-teman tadi mendengar grafik prosesor yang dipakai di SwiftX namanya RTX. Nah, teman-teman melihat ada beberapa icon software content kreasi di sini. Mungkin ada beberapa yang familiar seperti Adobe Premiere, ya, ada Blender, ada Unity, ada Unreal Engine, ya. Itu semua bisa dilakukan atau bisa disupport dengan RTX, ya. Dengan RTX teman-teman bisa mendapatkan proses rendering yang lebih cepat dan tentunya lebih optimal juga hasilnya. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke alasan yang kedua, yaitu adalah lightweight atau dimensi yang tipis dan ringan. Ya. Di SwiftX, body atau chassis dari SwiftX ini sangat ringan, teman-teman, hanya 1,3 kg saja. Dan ketipisannya itu sudah kurang dari 2 cm. Apa sih benefitnya ketika laptop tipis dan ringan? Ingat, tadi kita target segmentasinya teman-teman adalah mobile content creator. Jadi teman-teman perlu untuk bawa laptop ini kemanapun teman-teman berada, gitu ya. Jadi ketika teman-teman membawa laptop SwiftX dengan seringan 1,3 kg, teman-teman bisa menikmati melakukan aktivitas konten kreasi dimanapun tanpa merasa membawa laptop yang berat. Di samping itu, SwiftX juga dilengkapi dengan tampilan yang premium dan minimalis, tentunya menunjang penampilan teman-teman. Dan yang terakhir, dari sisi durability, SwiftX juga dilengkapi dengan aluminium design, ya, di semua material surface-nya atau material permukaannya. Ya, jadi dari sisi lightweight, dimensi yang ringan, penampilannya juga ditunjang dengan adanya desain yang premium dari
SwiftX ini. Seperti itu. Alasan yang ketiga, ya, long battery life. Berapa lama sih SwiftX ini bisa bertahan ketika teman-teman membawa di luar tadi? SwiftX bisa bertahan hingga 14 jam, ya, dalam satu kali pengecasan. Apabila teman-teman di tengah perjalanan habis baterainya pun, SwiftX juga dilengkapi dengan fitur fast charging, di mana teman-teman cukup colok selama kurang lebih 30 menit, teman-teman bisa menggunakan lagi hingga 4 jam penggunaan. Sangat membantu sekali untuk teman-teman yang suka bekerja di luar, bekerja di kafe, ya, hangout bareng teman, bikin diskusi bareng klien, itu sangat berguna sekali, ya, terutama dalam timeline yang penting dan mendesak. Ya, ketika baterainya habis, nggak perlu khawatir lagi. Seperti itu. Yang keempat yang nggak kalah penting buat teman-teman content creator, terutama yang punya urgensi atau concern terhadap visual warna, ya, tingkat akurasi warna, juga bisa dijawab dengan adanya SwiftX ini. Kenapa? Karena di SwiftX ini, layar yang digunakan sudah mengandung color gamut 100% sRGB. Yang teman-teman pasti tahu, 100% sRGB ini berarti cakupan warnanya sudah sangat luas dan menjadi standar di dunia konten industri. Ya. Dan selain 100% RGB, SwiftX juga memiliki layar 14 inch, Full HD, dan dengan teknologi IPS. Artinya, visual dari notebook SwiftX ini dengan adanya teknologi IPS bisa dinikmati dari segala angle view, dari kanan, dari kiri, itu dengan tanpa mengurangi tingkat kecerahan dari warnanya. Dan ada satu hal yang penting lagi adalah tingkat kecerahan dan teknologi Acer ComfyView atau kita kenal dengan anti-glare. Jadi ketika teman-teman menggunakan laptop SwiftX di luar ruangan, tidak perlu khawatir lagi adanya pantulan sinar matahari yang mengganggu visual kita saat kita melakukan kegiatan konten kreasi seperti itu. Oke. Nah, itu 4 alasan pertama. Tapi nggak cukup di situ, ya, karena SwiftX ini rupanya banyak sekali fitur yang ada di dalamnya. Ini bonus teman-teman buat teman-teman yang sudah atau mau memilih SwiftX menjadi partner kreasi teman-teman. Karena di dalam SwiftX, ya, kita juga menyematkan teknologi thermal cooling yang baru, ya, di mana teknologi yang terbaru ini bisa mendapatkan 20% better airflow atau aliran udara yang lebih baik, sekitar 20%. Artinya apa? Dengan adanya thermal cooling yang bagus, teman-teman bisa mengharapkan performa maksimal yang terjaga dan suhu laptopnya juga terjaga. Jadi performa maksimalnya dengan ditunjang dengan thermal teknologi yang bagus dapat terjaga agar performanya di titik puncak terus, gitu ya. Jadi nggak naik turun performanya. Terus dari sisi port, ya, ini juga penting. Ada Type-C, Wi-Fi 6, dan juga HDMI yang sangat penting bagi kita untuk biasanya sharing untuk second screen, gitu. Itu masih ada di laptop tipis dan ringan seperti SwiftX ini. Dan yang terakhir, fitur seperti fingerprint, backlight, dan juga noise cancellation atau kita di Acer mengenalnya dengan Acer Purified Voice Technology, itu juga ada di SwiftX yang akan membantu teman-teman ketika aktivitas conference call. Jadi dengan ada noise cancellation, ketika ada noise yang ada di belakang teman-teman atau ada di sekeliling dari host yang sedang presentasi, itu akan dibantu untuk direduksi, dikurangi. Jadi noise tidak terdengar ke audiens atau ke teman-teman sebagai pengguna dari SwiftX. Ya. Dan ada satu fitur lagi yang tidak ketinggalan, kebetulan juga penting untuk entertainment, gitu ya, adalah dari sisi audio. Audio yang ada di SwiftX ini juga ditunjang dengan Acer True Harmony yang akan memberikan suara yang lebih realistis dan juga disupport oleh DTS Sound dari third party seperti itu. Oke. Jadi sampai di sini udah kejawab nih teman-teman. Sebagai mobile content creator ternyata teman-teman butuh setidaknya 3 indikator utama tadi, ya. Tapi ternyata di SwiftX lebih dari itu, ya. Selain high performance, lightweight, ada long battery life, tadi kita lihat juga ada visual yang sangat bagus, dan ada fitur premium yang lainnya. Ternyata semua fitur itu bisa didapatkan hanya dengan membeli atau mendapatkan satu laptop SwiftX ini. Ya, kalau misalkan teman-teman tertarik dengan SwiftX ini, SwiftX sudah tersedia di Indonesia, ya, dengan beberapa varian.
ada AMD Ryzen 5000 dan AMD Ryzen 7-nya. Ya, ada AMD Ryzen 5 dan AMD Ryzen 7. Ada 2 seri, dan teman-teman bisa mendapatkan mulai dari harga 14.599 saja, dan kebetulan sampai dengan akhir Desember ini, kita ada promo cashback 3% up to 500.000, di mana artinya sekitar 14 jutaan aja teman-teman sudah bisa mendapatkan SwiftX versi Ryzen 5000 dengan 16 GB ya, kapasitas memori yang sangat besar, 512 GB NVMe SSD, RTX 3050 dengan spesifikasi layar yang sangat baik, dan dengan operating system yang terbaru yaitu Windows 11 Home plus komplit dengan Microsoft Office Home dan Student 2021. Saat ini kita tersedia di 2 warna, ada Safari Gold dan Steam Blue. Ya, jadi teman-teman ingat kembali ketika kita bicara tentang konten kreasi, apalagi sekarang sudah zamannya orang nggak stuck di satu tempat ya, nggak di rumah atau nggak di kantor terus, semua orang cenderung mobile, pastinya membutuhkan satu laptop yang bisa memberikan performa, memberikan fitur-fitur yang pastinya menunjang si usernya ini dimanapun ya. Dan dengan SwiftX teman-teman tadi sudah mendengar bahwa ada kelebihan-kelebihan dan benefit-benefit yang teman-teman bisa dapatkan ketika memilih SwiftX sebagai partner konten kreasi teman-teman. Oke, sampai di situ aja presentasi saya, karena selanjutnya teman-teman akan lebih banyak belajar soal bagaimana sih membuat konten yang menarik nanti sama Mas Faiz ya, teman-teman. Sekian presentasi dari saya. Semoga cukup insightful untuk menjadi panduan teman-teman ketika nanti memilih laptop apa sih, apalagi udah mau masuk tahun baru. Kalau misalkan ada kebutuhan atau keinginan untuk membeli laptop yang baru, tahun baru, laptop baru gitu ya, bisa mempertimbangkan untuk membeli SwiftX ini. Apalagi untuk teman-teman yang punya hobi, yang punya keinginan untuk menjadi content creator. Seperti itu. Nanti kalau ada pertanyaan, silahkan dimasukkan di kolom Q&A saja. Seputar produk nanti akan saya jawab. Thank you, teman-teman. Oke. Thank you so much ya, Mas John yang ngasih pemaparan yang luar biasa. Jadi tahu kalau sebetulnya juga SwiftX ini nggak cuma keren di luar aja ya, tapi juga di dalamnya juga cukup ini ya, cukup bisa bikin kita jadi kayak ngerasa cukup banget dengan content creating yang ada ya. Anyway, ini sekalian, sorry, tadi aku agak terdistraksi sedikit ya dengan layarnya tadi masih juggling. Nah, anyway, Mas John mungkin juga pasti banyak banget pertanyaan ya dari teman-teman yang udah bergabung di workshop kita hari ini, atau juga yang sudah mungkin mau bertanya ya. Aku ingatkan kembali, boleh banget bertanya ke Mas John tentang apapun itu, misalnya beli di mana ya. Kemudian tadi berkaitan dengan cashback juga, atau mungkin sebetulnya tahun 2022 itu kan penggantian semester ya kan, yang pindah semester, yang nilainya kemarin bagus, yang butuh semangat lebih banyak lagi buat kuliah, buat bikin konten, buat apapun itu gitu ya, biar kita makin cuan 2022-nya. Nah, ini bisa banget jadi satu pilihan juga. Saya juga baru tahu kalau ternyata ini beratnya cuma 1,3. Untuk yang badannya mini, aku agak bawa laptop kemana-mana itu kan takut jadi gini loh. Ini tuh nggak ada tuh ya. Jadi miring sebelah ya Mbak Eza ya. Iya betul, nggak ada tuh berat-berat di pundak gitu ya. Jadinya bisa banget gitu ya buat kita yang pengen work from WFH, work from Office, HV, atau Hali, satu lagi work from Hali ya, alias work from Bali, itu jadi satu tren juga ya Mas John ya. Oke. Ya, yang mau bertanya silahkan taruh namanya, taruh kotanya, asal kotanya dari mana, dan kemudian pertanyaannya ya. Kalau begitu Mas John terima kasih banyak atas paparannya, menarik banget, dan tentunya pertanyaan selanjutnya nanti akan lebih banyak lagi dari sesi Q&A nanti ya. Oke, thank you Mbak Eza. Terima kasih. Aku akan beralih dulu nih ke Kak Faiz yang sedari tadi di kolom komentar banyak ditanyain juga sama fans-fansnya, sama teman-temannya juga. Kak Faiz masih bersama kami tentunya ya.
Masih dong, halo. Wow, masih pada nonton ya? Masih, dan sebetulnya bertambah dibandingkan dengan tadi kita awal mulai. Nggak tahu nih, Kak Faiz merhatiin juga ya, biasanya makin sore makin seru sih. Harus rada stretching dulu gimana gitu. Kayaknya kalau di awal-awal tuh masih malu-malu gitu. Masih ragu-ragu. Terlalu awal ya untuk malu-maluin. Bener, biasanya ya Kak Faiz aja lah yang bikin suasananya jadi lebih ceria lagi, lebih hangat lagi. Oke. Nah, Kak Faiz, hari ini berarti kita akan ngebahas tentang berkreasi di mana saja. Nggak pasti jika jadi masalah, yang penting jadi duit, yang penting jadi cuan. Pengen tahu dong awal pertama kali content creating ini akhirnya jadi cuan tuh momennya tuh kapan? Awal starting ya. Starting kan bikin konten itu 2017. Mungkin resmi dibilang ini jadi pekerjaan setelah 1 tahun. Ya, 1 tahun berjalan kita ngulik sampai akhirnya, oh ini bisa nih jadi penghasilan tetap. Jadi ketika waktu kuliah, akhirnya pikir apakah gue harus kerja atau gue harus usaha atau harus apa. Terus akhirnya tercetuslah gue mau serius dulu deh bikin konten, ngebangun dulu. Agak nekat mungkin di tahun itu kan kesannya, bikin konten? Emang ada duitnya? Emang hidup? Nah, di tahun itu penuh perjuangan kali ya untuk membuktikan kalau ini kerjaan loh. Tapi akhirnya di 1 tahun setelah kita ngebangun, akhirnya itu bisa jadi pekerjaan. Oh, berarti sebetulnya prosesnya lumayan lah ya, 1 tahun sampai akhirnya konten-konten yang sebelumnya dibuatnya let's say iseng gitu ya, hanya untuk ya udahlah konten aja yang penting menghibur, akhirnya bisa jadi cuan juga gitu. Setelah 1 tahun perjalanan dan perjuangan. Tahun 2021 jadi tahun yang berat juga nggak sih untuk para content creator, atau mungkin sebetulnya karena orang banyak di rumah akhirnya konsumsi kontennya jadi jauh lebih banyak gitu? Kalau secara audiens dan secara jumlah penonton mungkin meningkat karena banyak orang gabut ya sekarang. Kita semua di rumah buka internet, nonton. Tapi yang gue happy dari ini, banyak juga bermunculan content creator. Banyak juga pemain-pemain baru di TikTok, di Twitter, di YouTube, semuanya bermunculan karena kayak gini. Malah jadi hal yang seru. Mungkin minusnya adalah kita jadi, karena gue bikinnya film pendek ya, terbatas untuk lokasi syutingnya. Jadi di rumah lagi setnya gitu. Aku pengen nyalamin deh untuk ibu-ibu yang pakai jilbab tapi kumisan itu, yang selalu mampir ke kontennya ke Faiz. Kalau ada, salam dari aku ya. Ada ini ya? Kita lagi dandan, jadi karena ini kita kantor di saat sedang ada webinar, di luar sudah ada yang sedang bekerja. Oh. Kayaknya udah pakai kerudung deh. Iya ya. Ini nutupin aurat ya dia. Iya. Oke, nah Kak Faiz, mengenai yang bakalan di-share nih sama teman-teman di sini, tentunya dong yang namanya content creation tuh butuh konsistensi gitu ya, butuh tekad yang kuat juga, butuh ide-ide juga. Nah, mungkin juga beberapa skill di sini yang belum pernah diceritain sebelumnya nih, baik di YouTube ataupun di Instagram, bakalan di-spill nih kayaknya habis ini. Oke, habis ini bakal kita perdalam lah. Kita akan sharing buat teman-teman yang ingin menjadi content creator atau yang mungkin sudah menjadi content creator tapi bingung, ini gue kurang apa ya? Ini gue salah di mana ya? Ini gue arahnya mau kemana ya? Nanti akan kita sharing. Oke, kalau gitu aku langsung persilahkan aja. Kak Faiz sudah ready dengan materinya? Sudah, tapi aku agak kagok ya pakai Zoom sebentar. Share screen. Oke, aku ingetin aja deh kalau gitu selama Kak Faiz juga lagi siap-siap nih ya untuk para peserta workshop ya. Sekali lagi kalau misalnya mau bertanya silahkan ditujukan pertanyaannya untuk siapa, disebutin namanya, kotanya dari mana biar kita bisa sedikit silaturahmi lah ya. Dari mana aja sebetulnya yang lagi nonton workshopnya.
kemudian langsung dengan pertanyaannya. Nanti kita bakalan pilih beberapa pertanyaan yang menarik juga untuk dijawab. Kemudian juga teman-teman nanti di akhir akan kita share link di mana teman-teman bisa dapetin e-certificate juga ya, sebagai bentuk penghargaan juga sudah mengikuti workshop ini. Kalau begitu langsung aja nih Kak Faiz dengan materinya, silakan. Oke, halo semuanya. Terima kasih sudah menonton dan salam kenal dulu, mungkin ada yang belum kenal, nama gue Faiz. Gue adalah seorang content creator yang aktif di Instagram, Twitter, YouTube, dan sekarang TikTok. Kenapa ya mengakui diri aktif di TikTok tuh gue masih belum terima, cuma ya gue aktif di TikTok sekarang. Itu nanti akan kita bahas kenapa gue harus aktif di TikTok. Oke, kita bahas dulu soal content creator. Ya, barusan tadi gue bilang ini adalah sebuah pekerjaan. Hah, berarti bikin konten ini nggak cuma hobi, ini nggak cuma iseng-iseng nih dapat duit. Oh, berarti Bang Faiz selama ini bikin konten ini demi duit, nggak buat berkarya. Enggak kayak gitu. Justru content creator adalah pekerjaan yang sangat menyenangkan menurut gue. Di mana kita bisa menghasilkan untuk melakukan hal yang kita suka. Betapa indahnya, teman-teman. Oke, sekarang kita bahas. Sebelum kita ngomongin uangnya, gimana cara menghasilkan uang, gimana caranya cuan, ada hal yang akan gue sharing tentang hal-hal yang perlu kalian perdalam dulu untuk menjadikan content creator ini sebagai profesi yang menjanjikan. Oke? Next. Personal branding. Pertama, itu nomor 1. Mungkin kalau teman-teman pernah ikut seminar, webinar lainnya tentang digital, tentang konten, pasti personal branding selalu dibahas. Tapi karena ini memang paling penting, ini nomor 1. Apa sih personal branding? Gini, kalau gue sama anak-anak di kantor, ngomongnya tuh warna. Kayak, lo mau dilihat warnanya kayak gimana sih? Lo mau sebagai siapa? Di mata audiens internet yang tak ada limit kasarnya. Lo mau dilihat sebagai apa? Ini tuh harus jelas dan harus ditentukan dari awal biar next-nya itu udah jelas. Karena banyak banget keresahan mungkin orang-orang mau bikin konten tapi bingung mau buat apa. Karena pertama mereka nggak tahu mereka mau dilihat sebagai apa. Sebagai komedian kah? Kalau misalkan komedian yang apa? Apakah sketch, bikin film pendek? Apakah stand up komedi? Apa itu semua harus ditentuin kalian maunya kayak gimana dilihat orang-orang. Itu tentang personal branding. Dan satu saran gue soal personal branding adalah pilih yang paling kalian nyaman. Karena kita udah ngomongin ini adalah sebuah pekerjaan. Dan ini adalah pekerjaan yang menyenangkan. Dan semua kreator mungkin akan berharap kalau pekerjaan ini akan berlangsung selamanya. Ya, ini akan menjadi penghasilan utama, akan jadi kerjaan utama, dan ini mau selamanya. Makanya pilih personal branding yang paling nyaman. Karena gue sangat percaya, misalkan personal branding gue adalah seorang yang suka membuat komedi, konten komedi, entah itu film, entah itu tulisan, entah itu gambar. Gue dapat pasar dari komedi, gue dapat kasarnya penghasilan dari komedi, selamanya gue akan terjebak atau sudah melekat dengan personal branding itu. Begitu juga dengan kontroversi. Ketika lo naik dengan kontroversi, selamanya lo akan mencari pasar, mencari uang dari hal yang berbau kontroversi. Makanya pilihlah personal branding yang kalian akan nyaman, jalaninnya. Bayangin deh, ini untuk 10 tahun, untuk 20 tahun kalian jalanin. Pilih. Mungkin ini adalah hal yang cukup lama untuk mengenal diri sendiri, tapi ini hal yang paling penting. Jadi, kenali diri sendiri. Lo mau dilihat sebagai apa. Oke? Di situ dulu kalian renungin dulu, kalian merenung dulu, ada galau-galau dulu, ini gue mau jadi apa sih, gue mau kelihatan sebagai apa sih, gitu. Oke? Next kita bahas ke idea atau ide. Di sini gue tulis ide adalah raja dari konten. Kenapa gue bilang ini adalah raja? Sorry, gue geser dikit kameranya. Raja, gini. Gue sangat percaya ide yang bagus untuk sebuah konten, kalau idenya udah bagus, idenya udah unik, idenya udah kreatif, mau dikemas sesimpel apapun, hasilnya akan bagus.
Tapi kalau dari awal idenya aja udah jelek, mau lo pakai drone, mau lo pakai kamera yang ratusan juta, mau lo pakai apapun, ya hasilnya orang nggak akan dapat poinnya. Makanya ide adalah hal pertama. Mengasah kreativitas, mengasah kepekaan kita terhadap sesuatu peristiwa, terhadap suatu benda, terhadap seseorang, itu adalah hal yang harus kita asah. Makanya ide adalah raja. Kasarnya gini, kalau kita bahas fenomena yang sekarang ya, fenomena salam dari Binjai. Semua tahu mungkin, kalau yang nggak tahu, ya sudah nanti kalian cari tahu. Pokoknya gini, kejadian ini membuktikan, siapa sih nggak bisa bikin konten atau merekam, mukulin pohon pisang sampai roboh? Banyak orang yang bisa. Apakah perlu skill yang sangat mendetil untuk melakukan hal itu? Tidak, itu tinggal direkam, dipukul, jadi. Apa yang bikin mahal, apa yang bikin ini unik, dan apa yang bikin ini tersebar sangat luas adalah ide. Siapa sih yang kepikiran? Ini tuh kepikiran aja loh. Orang yang sangat bangga dengan daerahnya, tiba-tiba langsung mukulin pohon, itu ide yang unik menurut gue. Makanya itu sangat tersebar dan mungkin sekarang orangnya pun jadi growing karena idenya itu. Jadi balik lagi teman-teman, ide adalah raja dari konten. Gimana cara mengasah kreativitas? Mungkin orang-orang suka salah kaprah. Gue dulu suka dibilang, Faiz enak bisa bikin ini, bisa bikin itu karena dia kreatif. Gue dengar itu dari gue SMA, karena gue dulu suka gambar, gue suka bisa ngelukis, gue bisa desain. Orang bilangnya itu adalah anugerah. Karena gue terlahir kreatif. Tidak ada yang lahir megang kuas, teman-teman. Langsung ngelukis, nggak ada. Kreativitas itu perlu diasah, perlu dilatih agar kita terbiasa. Makanya untuk membuat ide yang bagus adalah kreativitas yang harus diasah. Ini gue punya sebuah latihan yang dari dulu gue lakukan mungkin ya. Untuk mengasah kreativitas. Gue satu hari menulis hal kayak gini. Buat teman-teman yang udah subscribe sih, terima kasih. Atau mungkin kalian sudah nonton video ini. Kisah ganti galon. Video berdurasi 10 menit 40 detik. Itu panjang banget loh. Kalau dibikin, ini sketch comedy, ini bukan vlog, ini bukan apa, ini sketch comedy, ini prosesnya panjang, syutingnya juga capek, semua editingnya juga lama, tapi semua video panjang ini hanya berawal dari satu kalimat di kiri. Nih, yang ini nih. 2 anak muda yang terlalu mager untuk ganti galon sampai akhirnya mereka mati kehausan. Random sekali memang, tapi itulah ide yang saya jual. Saya mencari sebuah kepekaan, apa ya galon, masalahnya apa ya, apa aja yang bisa dijadikan materi dari galon. Itulah yang gue latih setiap hari. Makanya yang gue share ke teman-teman, kalian coba deh latih deh, bikin satu kalimat kayak gini. Ini premis lah, yang sudah menggambarkan depan, akhir masalah, depannya, masalahnya, dan akhirnya. Kayak gitu deh. Ini satu kalimat ini, kalian coba latih tentang banyak hal, tentang konten yang akan kalian buat. Misalkan kalian tentang tempat pensil, tentang kuliner, tentang apa, kalian tulis satu kalimat. Tentang apapun itu, kalian tulis masing-masing 10 ide. Mungkin untuk misalkan kuliner, kita bahas kuliner. Kalian mau bahas ketoprak. Ketoprak ini apa sih yang mau dikulik? Kalian tulis 10 ide tentang ketoprak seperti ini. Kenapa harus seperti ini? Karena kita sudah tahu masalahnya dan selesainya kayak gimana. Itu yang gue latih dari dulu sampai sekarang. Makanya ketika nemu galon, galon, apa aja ya masalahnya galon, kita tarik garis. Oh, galon bukunya susah. Oh, galon ngangkatnya berat. Oh, galon ini. Oh, galon kalau sampai harus ke lantai 2, itu jadi masalah lagi. Gitu-gitu. Itu adalah kepekaan yang terlatih karena gue membiasakan diri gue untuk menulis sebuah keresahan atas sebuah barang, atas sebuah peristiwa, atas tentang seseorang. Kayak gitu, teman-teman. Jadi kalimat ini coba kalian latih ya di rumah. Dan dengan membuat kalimat ini akan memudahkan kalian buat mungkin yang membuat sketch comedy juga. Ini akan memudahkan kalian untuk menulis skrip, nanti kita akan bahas. Oke? Next. Tools.
udah ada personal brandingnya, udah ada ID-nya, kita butuh tools. Kalau enggak, ya pakai apa? Tools itu adalah jembatan ilmu menurut gue. Karena ketika kita sudah punya tools-nya, kita bisa perdalam semuanya. Kalian punya kamera, kalian belajar di internet, kalian perdalam kamera kalian. Kalian punya mikrofon, kalian punya lighting, kalian semua pelajarin di internet, kalian perdalam, menjadilah master atas tools-tools kalian. Apalagi laptop. Gue sangat mengutamakan laptop itu adalah tools yang paling wajib. Kenapa? Kan di HP juga bisa. Ini, kalau kita sudah bahas tentang pekerjaan, kalau gue memandang gini, laptop itu untuk next level, laptop itu untuk profesional. Akan jauh lebih dalam kalian bisa belajar ketika kalian sudah memiliki laptop. Editing video bisa di handphone, tapi apakah bisa sedalam atau sedetil yang nggak bisa dilakukan oleh laptop? Nggak bisa. Semuanya, kalau boleh cerita ya, dulu gue pernah di interview soal perjalanan karir dari awal sampai sekarang, ditanya siapa yang paling berjasa. Ada banyak orang menjawab ibunya bla bla bla, gue menjawab laptop gue. Yang lain tuh foto ya sama ibunya, foto sama anjingnya, gue foto sama laptop. Karena apa? Karena laptop adalah hal yang bisa membuat gue ngedit semuanya. Gue belajar tentang movie making, gue belajar tentang editing, gue belajar tentang semuanya. Itu laptop itu yang membuat gue belajar sampai hari ini. Makanya teman-teman, gue sangat menyarankan kalian untuk mengutamakan laptop. Kenapa? Karena kamera itu masih bisa diganti oleh handphone. Setuju nggak? Mikrofon juga begitu. Lighting, syutingnya siang aja, biar nggak usah pakai lighting. Atau kalau seperti gue zaman awal-awal, gue syutingnya pakai lampu emergency pas mati lampu. Tapi jelek sih hasilnya. Jadi kalian syutingnya siang aja. Oke? Makanya laptop adalah hal yang utama juga sebagai tools pembimbing kalian untuk belajar banyak hal. Makanya gue sangat menyarankan kalian untuk nyobain Acer Swift X ini. Masuk. Enggak, tapi serius. Acer Swift X ini tuh udah oke banget buat editing. Serius. Ini kalau bisa gue share ya. Ini bisa buka Premiere Pro, Photoshop, Illustrator. Itu 3 aplikasi yang sangat gue pakai ya. Dan bersamaan teman-teman. Nanti kalian coba sendiri aja deh kalau kalian udah beli. Tapi ini udah oke banget. Oke? Next line tools. Wait. Nah, kok tools lagi? Nah, ini dia. Skills. Setelah ID, setelah personal branding, habis itu tools, habis itu skills. Kenapa ide itu di depan sih? Kenapa skill di bawah? Emang nggak perlu skill? Balik lagi yang gue bilang. Skills rajanya itu adalah ide. Skills akan mengikuti. Kalau teman-teman punya ide yang makin gila, punya ide yang makin liar, skillnya akan dituntut. Mau nggak mau. Misalkan, balik lagi kita ke salam dari Binjai. Ketika dia sudah mempunyai kreativitas yang makin tinggi, keinginan yang makin besar, dia mau nonjok pohon pisang tapi bareng Superman, apa yang harus dilakukan? Upgrade skills. Skills apa? Skills editing mungkin, skill pengambilan video mungkin, skill screen. Tapi idenya akan membuat skills dia bertambah. Mau nggak mau untuk merealisasikan ide kita yang semakin baik, ide kita yang semakin kreatif, skills-nya pasti akan dituntut mau nggak mau. Makanya kenapa tadi personal branding juga penting, begini, ketika teman-teman udah tahu nih personal branding-nya apa ya, oh gue adalah video maker yang bertemakan short film komedi. Dari personal branding itu, gue udah bisa nentuin apa aja yang harus gue pelajarin. Jadi nggak boros waktu. Makanya penting kan untuk nentuin personal branding. Gue mau bikin film pendek komedi. Dari awal gue sudah menentukan apa yang harus gue pelajarin. 1, videografi. 2, editing. 3, acting. Walaupun sampai sekarang acting gue jelek, cuma I'm working on it. Sabar. Nanti juga kayak Reza Rahadian pada waktunya. Tapi at least gue tahu tiga
3 senjata yang harus gue pertajam untuk bertempur di dunia digital ini. Itu yang gue asah sampai sekarang. Oke? Ngomong-ngomong tentang skills, misalkan video editing. Kasarnya gini deh, buat teman-teman yang belum pernah ngedit video, belum pernah bikin konten, sebenarnya ini adalah hal yang sangat simpel. Mungkin yang udah pernah bikin konten setuju dengan kalimat ini. Ngedit video adalah nyambungin beberapa video menjadi satu cerita. Setuju nggak? Emang gitu doang kan? Sebenarnya kayak gitu. Apa yang bikin mewah? Tekniknya, oke. Transisinya, oke. Warnanya, oke. Itu harus diperdalam lagi. Tapi idenya harus sudah liar duluan. Halnya sesimpel mungkin. Semua orang melakukan hal yang sama. Apa yang bikin beda? Isinya. Oke? Kali ini kita akan sedikit, breakdown. Sedikit sharing buat teman-teman yang mungkin pernah bikin konten atau yang sedang ingin belajar. Gue akan sedikit sharing tentang apa yang gue lakukan dalam membuat sebuah konten. Next, demo. Oh iya benar. Kita langsung ke demo. Wait. Kita masuk ke demo editing. Bukan editing sih lebih tepatnya. Ini adalah sebuah video MIC, mungkin buat teman-teman yang sudah pernah menonton. Gue liatin dulu kali ya videonya ya. Let's go. Sorry, ketutupan ya. Ulang. Kok gue buka Q&A sih? Sorry. Oh, aku air putih aja, sayang. Ntar ya. Anak pintar. Oke, stop sampai di situ. Apa yang akan saya bahas dalam video ini, mungkin gue akan sedikit sharing tentang apa yang kami lakukan di MIC dalam membuat video. Sedikit pengumuman ya, sedikit gue umumkan kalau gue bukan dari anak film, gue tidak belajar film. Semua yang gue pelajari adalah autodidak atau dari internet. Jadi maaf kalau ada istilah-istilah yang salah atau sotoy. Tapi inilah yang gue lakukan. Ini yang ingin gue sharing ke kalian. Maaf kalau istilahnya salah nih ya. Oke, lanjut. Di sini ada scene gue, Ulfa, dan Ponco, talent kecintaan kita semua, sedang ketawa di scene ini. Oke, gue gedein ya. Terus, kenapa kita mengambil angle-nya seperti ini? Kenapa kita mengambil shot-nya? Kayak tadi, di sini tuh gue mau gambarin kalau di sini ada Ponco, ada Ulfa, sedang berada di mana. Di sini penonton udah bisa tahu ada di mana, dan Faiz itu posisinya di mananya Ulfa, di mananya Ponco, sehingga yang nonton tahu suasananya nih apa. Oh, sedang bertamu, oh sedang di ruang tamu, lagi ngobrol. Itu makanya kita ngambil shot jauhnya lah. Kalau gue ngomong ke anak-anak, ini shot jauhnya deh, biar mereka tahu dulu kita di mana. Makanya kita ngambil shot kayak gini. Setelah itu, setelah scene ini, masuk ke scene shot ini. Ini adalah over the shoulder shot, kalau nggak salah resminya. Kalau kita di sini bilangnya shot punggung. Pokoknya kameranya akan diambil dari punggung gue atau punggung seseorang ke orang lainnya. Itu buat ngasih interaksi lah, buat ngasih interaksi kalau oh mereka nih hadap-hadapannya kayak gini, oh ada Faiz di depannya, lagi-lagi untuk ngejelasin suasananya. Oh Faiz di mana dan lain-lain. Dan ini akan berasa lebih interaktif dibanding kalian bikin cut to cut. Kalau pure cut to cut ini nih nggak ada nih. Lehernya nggak ada, ini pure patah tek. Nanti ada sampelnya, gue liatin. Next. Nah, ini juga shoulder shot juga. Ini ada rambutnya Ulfa, ada rambutnya Ponco. Di sini buat ngasih interaksi karena
balik lagi. Nah, ada tangan kayak gini. Ini ya karena buat berasa, oh ini bener-bener lagi berinteraksi ya. Lebih dalam dan lebih dapat lah feel-nya. Itu kalau yang gue lakukan ya. Terus, lanjut. Di sini masih kita bahas over the shoulder shot. Nah, oke. Next. Nah, ketika Ulfa pergi, di sini gue mengambil apa ya? Shot, medium shot lah. Dimana udah nggak perlu ada lagi kepalanya Ponco, kepalanya Ulfa. Kenapa? Karena yang gue percaya ya, penonton sudah tahu lokasinya. Karena di awal sudah kita gambarkan, oh Ponco di depannya Faiz, mereka di ruang tamu, penonton udah dapat semuanya. Makanya gue mengambil shot yang lebih dekat. Untuk apa? Untuk menggambarkan ekspresi yang lebih jelas. Begitu. Next ya. Kita masuk ke scene. Nah, begitupun juga Ponco. Ketika masuk ke Ponco juga udah nggak perlu ngambil dari shoulder gue sama sekali, karena balik lagi kita udah sama-sama tahu mereka sekarang tinggal berhadapan. Oh ya, gue ngambil scene ini buat menandakan kalau ini mereka udah tinggal berdua doang nih. Dan akhirnya terjadilah sebuah momen awkward. Di sini kita tinggal, ini kita play lagi ya. Ini gue soundnya gue hidupin. Wait. Sedikit, ini adalah hal kecil yang akan merubah video ya menurut gue. Melakukan keyframe yang sangat simpel sebenarnya, yang zoom in tapi pelan-pelan, itu akan menambah sebuah intensitas dalam video. Makanya hal-hal sesimpel ini sebenarnya mungkin banyak miss, banyak yang tidak dilakukan, padahal membuat scene ini menjadi lebih intens karena akan lebih membangun gitu. Nah di sini, ini gue mau ngajarin ya, kita bisa ngelakuin kalau biasanya orang akan melakukan ini nih. Kita tarik dulu ke sequence ini. Di sini gue pakai efek namanya transform untuk bikin yang ngezoom. Tapi gue tidak memakai, orang biasanya kalau untuk memakai Adobe Premiere Pro, kita delete dulu deh transformnya, kita hide. Biasanya orang-orang akan memakai scale biasa. Scale itu ya oke sih, cuma jarang gue pakai karena teman-teman lihat ya. Kurang. Aduh, pasti nih kalau yang nggak pernah ngedit nggak notice kayak, bedanya di mana? Cuma ini kurang. Percayalah. Makanya gue di sini pakai efek yang namanya transform distort. Typo ya. Transform. Ini dia. Transform distort, langsung aja gue tarik ke atas, ke dalam videonya. Nanti akan muncul nih efek namanya transform distort. Nah ini gue hapus dulu ya. Nah, beda dari keyframe awal ke keyframe yang kita tentukan, kalau langsung ngezoom itu ya udah gitu menurut gue, tapi akan lebih dramatis dan akan lebih oke. Kalau tips dari gue adalah memakai efek ini transform. Di sini kita bisa langsung, nah misalkan kita mau ngambil Ponco dari nengok sini ya, kita lock, kita bikin keyframe di position sama di scale. Terus kita masuk ke, sorry ini gue delete dulu deh, biar nggak double. Oke. Sorry. Delete. Kita undo dulu semuanya. Nah, oke. Misalnya kita mau ngambil dari scene Ponco nengok sini. Nah, ini titik awalnya ya. Ini titik awalnya gue tandain dulu, position sama scale-nya. Cuma hanya beda 5 frame, baru gue bikin dia agak scale sedikit, tapi gue use composition-nya ini gue hidupin, dan shutter angle-nya gue bikin jadi 360. Kenapa? Biar terasa ada motion blur lah. Jadi majunya tuh nggak patah, lebih smooth dibanding kita pakai scale biasa. Gitu. Set. Nah,
Jadi akan lebih dramatis, apalagi kalau kita tambahkan dengan sound effect, kita tambahkan dengan musik yang tepat, ini akan jadi sangat mendukung. Misalkan gue tuh suka banget pakai musik-musik yang kayak gini nih. Nah, teman-teman jadi tinggal ngepasin aja nih, kayak, audionya mana ya yang nih. Nah, pas. Kita cut dulu di sini. Berarti ketika Ponco nengok, ketika Ponco mulai set, musiknya harus sudah main. Berarti tadi di mana keyframe-nya? Ada di sebelah sini. Terus. Berarti kita startingnya dari sini nih. Nah. Oh, kurang. Ini nih. Ngedit tuh feeling ya. Nah, dari sini berarti kita ambil. Nah, kan? Kalau nggak dikasih keyframe pelan-pelan maju, rasanya tuh kurang gitu menurut gue. Akan sangat beda. Nah, ini kan udah begini. Nge-zoom selesai. Kalau biasanya gue bikin video, dan mulai dari sini kita bikin lagi keyframe untuk di scale. Sorry. Kita bikin zoom dulu. Misalnya dari 100 ke 100. Nggak usah gede-gede biar nggak terlalu cepat. 110 aja. Habis itu keyframe-nya kita tarik sampai ke akhir nih ya. Di atas kiri. Jadi ketika maju pelan-pelan ke muka Ponco, biar berasa gitu seremnya nih orang mukanya begini. Gitu. Setelah itu, gue sharing lagi tentang ini ya, transform. Transform itu nggak cuma tentang zoom di satu footage, tapi biasanya gue jadikan sebuah transisi yang lebih halus ya. Misalkan kita bikin new adjustment layer. Oke, kita taruh adjustment-nya di atas. Misalkan kita mau membuat sebuah transisi di antara dua video. Mana tadi sini Ponco nengok. Ini ya. Nah, dengan scene gue deh. Kita bikin transisinya, oke? Next. Kayak gini ya. Inti dari ngebuat video kan gini. Dua video. Nah, dua sekumpulan video yang dijahit jadi satu, akhirnya jadi satu cerita. Intinya kan begitu. Yang dilengkapi oleh musik, diwarnain, dikasih efek, itu bisa kalian pelajarin lagi nanti. Pokoknya ini tips-tips simpelnya akan gue ajarkan. Sekarang gue ajarkan membuat transition yang dari transform ya. Ini kita dilihat dulu semuanya. Oke. Tadi kita bikin transisi transform. Nah, bedanya sekarang gue bikin di adjustment layer. Di adjustment layer, transform itu ternyata juga bisa ditaruh di atas adjustment layer loh. Itu fun fact yang waktu itu gue baru tahu. Gue tuh selama ini taunya cuma ini, ditaruhnya di ujung sini, di atas footage. Ternyata bisa kita taruh di adjustment layer. Gimana cara kita bikin transisinya? Misalnya gini, kita zoom dulu deh. Nah, ini ada footage gue, ini ada footage Ponco. Berarti transisinya akan terjadi di antara sini dong. Nah, kita klik adjustment layer di antara sini. Gue bikinlah sebuah scale, position, set, sama, tapi udah di titiknya Ponco. Kasar gitu. Seperti biasa, ini dihidupin, kita buat 360 biar ada blurnya. Jadi kayak gini. Oke. Nih. Akan lebih halus, seakan-akan scene gue maju, scene Ponco maju, akan jauh lebih halus. Tapi ini lagi-lagi ya, semua teknik itu kan tergantung dengan keadaan videonya ya, makanya tidak gue lakukan di video yang ini. Cuma gue mau sharing aja tentang membuat sebuah transisi dengan transform ini ya. Nah, kita tarik musiknya. Telat. Maaf. Emang ya. Tuh, nengoknya di mana sih ini orang? Oh, di sini. Nah, mana sih boomnya yang mana nih? Oh, yang ini ya. Dari sini berarti kita potong. Nah, kita pindahin langsung. Tarik ke belakang. Nah, intinya begitu teman-teman. Itu yang ingin saya sharing sedikit tentang editing. Oke. Next, kita akan membahas tentang penulisan skrip.
lagi-lagi gue pelajarin ini autodidak dari internet. Mohon maaf kalau ada penulisan yang salah, mungkin ada anak film yang di sini, oh Bang Faiz harusnya bukan itu. I am so sorry pokoknya. Cuma tujuannya skrip adalah kita memahami aja yang kita tulis. Biar syutingnya nggak bingung, biar syutingnya nggak ada shot yang ketinggalan. Oke, kita bahas pertama. Di sini, INT ruang makan day. Itu adalah sebuah scene heading. Ini gue pakai aplikasi ini ya, Celtext namanya buat yang belum tahu. Celtext itu aplikasi yang gue pakai untuk menulis skrip. Kenapa gue tidak pakai MS Word? Kenapa gue tidak pakai Notepad? Karena ini memang udah khusus untuk skrip. Di sini teman-teman udah bisa langsung milih ketika teman-teman mau ngetik, udah ada nih, ini scene heading kah? Apakah ini action kah? Apakah ini shot? Nah, ini akan gue jabarin ya. INT ruang makan day. Maksudnya itu adalah indoor di ruang makan strip day. Berarti keadaannya siang. Itu action. Ini disebut scene heading untuk menjelaskan di mana sih situasi atau lokasinya terjadi. Itu dulu. Itu adalah apa namanya? Scene heading. Habis itu kita masuk ke paragraf. Di suatu hari terdengar sebuah teriakan keras dari ruang makan. Suara tersebut ternyata berasal dari Faiz. Faiz menemukan sebuah gelas kotor di meja makan. Nah, itu disebut sebagai action. Action itu menjelaskan apa yang terjadi. Kalau scene heading kan kita, oh, itu di mana, ini kapan, kayak gitu. Ini action, apa yang terjadi. Terjadi adalah sebuah teriakan ternyata dari Faiz, dan Faiz karena Faiz menemukan gelas kotor di meja makan. Itu action-nya yang akan terjadi di scene ini. Next, di sini gue buat shot. Di baris selanjutnya, ini adalah shot nih yang gue kasih duo slash. Gini, harusnya nggak pakai duo slash sih, cuma mempermudah gue ngebacanya aja biasanya. Shot ini untuk pengambilan gambarnya. Berarti di adegan ini, di tempat ini, kita perlu shot Faiz membuka kamar Raha dan Ponco. Itu buat kita ngambil gambarnya nggak lupa. Oh ya, adegan ini, action ini, ada shot ini ya. Jangan sampai bolong. Itu catatan yang akan selalu gue buat, biar gue nggak lupa. Karena bete banget ketika kita udah syuting semuanya, kita masuk ke proses editing dengan Acer Swift X ini. Terus tiba-tiba footage-nya ada yang kurang. Itu kan malasnya minta ampun. Set lighting lagi, set mikrofon lagi, set semuanya lagi. Makanya pentingnya menulis shot tuh kayak gitu. Habis itu kita masuk, ini juga masih shot, ini juga masih shot. Ini ada Faiz, ini agak menjorok ke dalam. Ini kalau teman-teman pakai Celtext, teman-teman tuh bisa langsung set karakter. Nanti dia akan langsung OTW menjorok. Itu maksudnya, ya ini karakternya siapa, dan di bawahnya itu biasa langsung dialog. Nah, di Celtext ini pun ada langsung dialog. Jadi kita nggak usah pusing mikirin rata kiri, rata kanan. Kalau di MS Word kan kita harus mikirin itu ya. Karena ini udah khusus script, jadi mereka sudah paten lah. Nah, Faiz, shot lagi. Raha terbangun kaget. Berarti habis shot Raha, lanjut lagi ke scene gue. Lu kebiasaan banget. Habis pakai gelas nggak dicuci. Habis itu masuk lagi ke shot Raha masih setengah sadar. Itu biar gue bikin berurutan kayak gitu biar editornya juga nggak bingung gitu loh. Kalau habis dialog ini nggak langsung Faiz selesain dialognya, ternyata ada scene Rahanya lagi. Habis itu baru Faiz lagi, habis itu Rahanya lagi. Itu yang gue lakukan ya. Nah, habis itu ada di sini nih di pojok ini adalah cut tuh berarti kita udah pindah tuh, udah di cut langsung kita pindah ke scene lain, tempat lain, actionnya lain. Ini biasa kode untuk editor sih. Udah begitu aja teman-teman. Tapi balik lagi, yang makanya tadi gue bilang drill atau latihan untuk menulis kreatif satu kalimat, itu yang harus dilatih. Karena apa? Ketika kalian udah bisa menulis premisnya, kalian nggak akan pusing nulis cerita sepanjang ini. Sepanjang ini tuh kalian nggak pusing karena teman-teman udah tahu masalahnya apa, siapa yang kena masalahnya, gimana awal mulanya, gimana selesainya. Dari itu akan mempermudah teman-teman untuk
menulis skrip sepanjang ini. Jadi nggak mungkin tulis di tengah-tengah terus bingung, apa ya, endingnya gimana ya? Nggak mungkin kayak gitu. Karena dari premis saja teman-teman udah tahu, oh endingnya begini. Itu makanya latihan yang perlu kalian asah untuk mengasah ide akan membantu penulisan kalian juga dalam pembuatan konten. Itu. Balik lagi kita akan masuk ke market. Sorry, kita slideshow. Kita balik lagi ke presentation ya. Sorry. Nah, market. Setelah semuanya kalian pelajari, semuanya udah kalian punya, baru deh kalian pikirin, ini ngejualnya ke siapa ya? Ini marketnya siapa ya? Siapa yang bakal nonton? Itu penting tuh. Karena kan kita mau cari uang nih, kita mau kerja nih, kita mau cari cuan. Tapi kenapa market ini gue taruh terakhir? Karena satu, gue sangat percaya, gue sangat yakin kalau content creator itu yang penting happy dulu. Lo harus happy dulu sama kerjaan lo. Lo harus happy dulu sama workflow lo. Oh, gue syuting di hari ini, gue syutingnya 3 hari, gue ngeditnya akan kayak gini. Lo happy dulu sama sistemnya, baru lo pikirin duitnya. Karena kalau udah nggak nyaman, kalian akan malas untuk mikirin ide-ide lainnya. Gue bisa bertahan bikin konten selama bertahun-tahun karena gue sangat nyaman di personal branding gue sangat nyaman dengan idenya, gue sangat nyaman dengan kontennya. Makanya disitulah kita bisa adaptasikan gimana caranya hal yang nyaman ini bisa terjual, bisa mendapatkan uang. Sampai akhirnya gue punya rumus begini. Konten itu adalah harus ketemu gitu antara market dan idealisme. Jadi konten tuh di tengah-tengah itu. Marketnya tuh kayak gimana, idealisme kalian kayak gimana. Kalian sukanya bikin yang, oh gue maunya bikin film pendek, gue nggak suka bikin kayak gini. Tapi padahal marketnya lagi kemana. Akhirnya kalian bikin sendiri. Itu terjadi sama gue. Ketika awal-awal bikin YouTube, gue tuh bikinnya film pendek. Kalau teman-teman tahu, di saat gue bikin YouTube Indonesia ini sedang masuk ke era kaget gaming, di mana semuanya jadi YouTuber gaming, semuanya ngerekam main game, semuanya gamers. Mungkin teman-teman juga tahu. Di situ gue mau masuk ke dunia YouTube. Terus gue, karena masih bocil kali ya, kayak, apaan sih bikin konten main game? Enggak ada, gue maunya bikin film. Pokoknya gue maunya yang agak effort. Gue nggak mau main game doang, tapi direkam. Itu tuh kata gue dulu. Terjadilah dan gue upload. Alhamdulillah, tidak laku. Sepi. Kenapa alhamdulillah? Tapi dari situ gue belajar. Oh iya ya. Kalau gue terlalu idealis, gue tetap kekeh dengan gue maunya kayak gini, gue tidak akan naik. Gue tidak akan terdeteksi oleh audiens gitu. Oleh sistem YouTube pun gue mungkin tidak naik gitu. Akhirnya tercetuslah sebuah ide ketika awal karir saya. Ini adalah hal yang pecah menurut gue dulu. Kita bikin ide gimana caranya idealisme gue yang ingin membuat film pendek, tapi tetap masuk ke era atau ke pasarnya yang lagi menuju ke arah gaming. Tercetuslah ide PUBG in real life. Kalau teman-teman subscribe, kalau teman-teman tahu, ini adalah video Messi yang rame banget. Kita bikin episode mungkin sampai 10, dan views-nya mungkin 10 juta, 7 juta, belasan juta. Dari situ gue belajar, oh gini ya, ternyata ini tingkat kreatif dari kreator diuji. Gimana caranya kita bisa menemukan idealisme kita ketemu market tuh kayak gini loh. Bisa loh, gue tetap nggak main game, gue tetap bisa bikin film, tapi gue tetap ngincar marketnya. Kalau boleh jujur, di sini penghasilan pertama di sini pertama kali gue ngerasain, wah bisa jadi duit nih bikin konten. Habis itu gue beli kamera. Jujur aja ya, buat teman-teman yang tahu, YouTuber itu dapat AdSense. Di saat dulu belum berpenghasilan, menurut gue ini sangat besar. Di situ gue bisa beli kamera, gue bisa beli lighting, gue bisa beli semuanya dari video ini. Di situ gue sangat yakin idealisme gue harus selalu ketemu sama market. Gue nggak boleh terlalu idealis, gue harus tetap baca pasarnya, gue harus tetap baca kebutuhan orang-orang apa sih. Orang-orang lagi sukanya yang kayak gimana sih, itu harus gue temuin. Gue nggak mau idealis-idealis banget, karena itu bukannya
payah ya. Mengikuti pasar ternyata itu bukan hal yang payah, bukan hal yang gampang, malah yang menjadi ujian buat kreator gimana caranya bisa lebih kreatif lagi dan masuk ke pasarnya gitu. Di bawahnya adalah teman-teman tahu podcast. Sekarang juga lagi masa podcast, semua orang buat podcast. Nongkrong dikit direkam jadi konten. Kayak gitu kan sekarang. Gue bukannya tidak suka, bukannya tidak mau, cuma gue masih sangat senang dengan bikin film pendek. Apa yang gue lakukan di era podcast ini? Gue bikin 3, 2, 1, close the door, parodi. Begitulah cara gue menemukan idealisme gue bertemu dengan market. Gue tetap happy ngejalaninnya, gue tetap bisa dapat trafficnya, gue bisa tetap tidak kehilangan idealisme gue tetap bisa dapat uangnya kasarnya. Kayak gitu. Next, ini adalah tim saya. Ini adalah orang-orang yang berjasa di dalam May I See. Ada banyak lagi, tapi ini karena foto lama ya, gue nggak punya foto barunya. Ini mungkin bisa jadi tips juga buat teman-teman. Ketika kalian sudah mulai menghasilkan, ketika kalian sudah bisa berpenghasilan, sudah lumayan stabil soal bikin konten ini, buatlah tim. Ini saran gue ya, karena ini yang gue lakukan. Buatlah tim, karena gue pernah merasakan menjadi seorang solo content creator. Seorang yang ngeditnya sendiri, idenya sendiri, syutingnya sendiri, meetingnya sendiri, semuanya sendiri. Capek? Iya. Lebih cepat kaya? Iya, karena tidak harus dibagi-bagi. Gue sangat percaya konten creator solo akan lebih kaya karena ya uangnya nggak dibagi-bagi, nggak perlu buat ngegaji orang. Tapi gue sangat belajar kalau berbagi rezeki adalah berbagi resiko. Itu yang gue anut, makanya ketika gue harus menambah orang, gue harus menambah tim. Ketika sudah mendapat penghasilan, hal pertama yang gue lakukan adalah gue hire orang. Gue nggak mau stres sendiri, gue mau job desk ini, beban ini dibagi ke beberapa orang. Jadi ada yang nulis siapa, yang ngedit siapa, yang kamera siapa. Disitulah kita bisa berbagi rezeki, tapi kita juga berbagi resiko. Kita berbagi stresnya, kita berbagi bebannya. Tapi kalau lo sadarin, dengan tim yang semakin lama semakin besar, semakin banyak pula konten atau speed lo untuk membuat konten karena lo nggak capek. Dan semakin banyak juga project yang bisa lo ambil. Jadi kalau kita ngomongin bisnisnya, nggak apa-apa keluar uang untuk hire A, B, C, D, E. Tapi dengan target kita bisa menghasilkan yang lebih. Kayak gitu. Makanya ketika teman-teman sudah punya penghasilan yang tetap, buatlah tim. Karena menjadi solo creator itu minta ampun capeknya. Kalian mungkin akan senang gitu ya ketika dapat project. Wih, gue dapat project ini. Nggak bisa ngambil 10 project per bulan. Kalian nggak bisa ngambil banyak project per bulan. Karena apa? Karena sendirian. Makanya gue sangat menyarankan kalian untuk membuat tim. Gitu. Next. Thank you. Segitu aja yang bisa gue sharing mungkin ya. Semoga bermanfaat, semoga ada isinya lah ya buat kalian yang mau buat konten, dan kalau masih ada pertanyaan nanti kita akan bahas di sesi Q&A. Oke? Oke, ini gimana ya cara stopnya? Sorry. Tunggu. Zoom. Gimana? Oh, stop share. Oke. Oh gitu. Ini rasanya jadi mahasiswa. Thank you so much, Kak Faiz ya. Thank Aku kelamaan you gak sih? juga. Kenapa? Kelamaan gak sih? Teman-teman gak bosan kan? Enggak. Kita cukup menikmati karena sebetulnya enggak dong, cukup daging nih yang di-share-nya hari ini. Materinya menyenangkan sepanjang awal hingga akhirnya muncul Mas Ponco ya ternyata namanya ya, yang terkadang menjadi ibu-ibu, terus kadang-kadang menjadi PNS. Itu talent kecintaan kami semua ya. Betul. Nah, mungkin ini saatnya juga nih Kak Faiz kita untuk kembali lagi sama teman-teman peserta workshop. Oke. Gila ya.
sama mereka juga yang sedari tadi juga menyimak materi yang udah dikasih sama Kak Faiz juga. Mudah-mudahan sih tadi kalau misalnya aku lihat sih selain seru juga mengundang banyak pertanyaan sebetulnya dari teman-teman ini. Nah, coba kita cek dulu beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Jadi kita masih ada waktu nih yang masih mau bertanya. Silakan ditaruh namanya, asalnya dari mana, kotanya misalnya. Dan sekalian juga pertanyaannya untuk siapa, kita langsung jawab aja kalau begitu. Oke, nah mungkin nanti juga pertanyaannya akan aku selang-seling nih. Pertanyaan untuk Kak Faiz dan juga untuk Mas John. Pertama aku menyapa dulu ada Lutfi dari Sukabumi mau bertanya bagaimana cara Bang Faiz menemukan ide untuk konten yang menarik sehingga bisa menarik viewers untuk menonton konten yang dibuat. Ini langsung tiba-tiba ke pengen banyak viewers aja nih. Kalau ngomongin viewers, kalau ngomongin konten yang menarik, itu balik lagi ke materi yang tadi yang barusan gue bawa. Kita harus ketemu nih tengahnya nih, marketnya kemana, kalian sukanya kayak gimana, itu kalian harus temuin gimana caranya mengolah itu menjadi kreatif. Tapi saran gue, perbanyak referensi, perbanyak baca, perbanyak nonton, dari situ kalian akan bisa olah itu jadi ide kalian sendiri. Bukan plagiarisme ya, original tuh untuk menjadi yang murni original tuh kayak udah nggak ada deh. Kalian perlu pelajarin banyak hal, kalian olah lagi menjadi ide sendiri, akhirnya bisa jadi ide yang brilian lah, ide yang lo banget gitu. Betul, karena sebetulnya kalau misalnya aku lihat juga dari paparan Kak Faiz nih memang ide tuh cukup kompleks lah ya. Makanya tadi di breakdown dulu tuh scene per scene, bahkan sebetulnya juga nggak cuma dari per dialog aja, dari segi editing ini mana yang zoom in, mana yang diperhalus gitu. Karena sebetulnya kalau dilihat dari prosesnya, walaupun outputnya tuh cuma 1 menit misalnya ya di Instagram aja, ternyata prosesnya juga panjang juga ya, Kak Faiz. Panjang. Walaupun hasilnya ketawa-ketawa, tapi kita membuatnya dengan penuh ketegangan. Walaupun outputnya bikin fans-fansnya kayak ini ada aja lagi, tapi sebenarnya di balik itu Kak Faiz dan tim juga cukup ketar-ketir nih bikin idenya sebetulnya ya. Tapi nih ngomongin soal tadi juga sebenarnya Kak Faiz itu ngasih lihat sedikit deh ya mengenai ada Premiere juga. Aku ada pertanyaan juga nih dari sebenarnya namanya nggak muncul, tapi nggak apa-apa, kita coba jawab aja. Jadi ini mungkin untuk Mas John kali ya, apakah laptop ini memadai untuk bermain game yang berat bersamaan dengan editing video? Emang ada orang yang edit sambil main game ya? Nunggu render biasanya. Bener. Oh ya mungkin. Jadi sambil render, buka game. Bosen ya, jadi nungguin render bosen gitu ya. Tapi kayaknya kalau udah pakai SwiftX, rendernya nggak lama deh, jadi nggak bakal sempet main game gitu. Tapi kalau untuk menjawab, kenapa kan tadi kita lihat ya, kalau berarti di sini yang main peran penting itu dari faktor performance. Tadi aku udah jelasin tuh, performance itu kan berarti datang dari prosesor, GPU, sama RAM. Nah, at least kalau misalkan Adobe seperti itu ya, dia akan makan tuh minimal 8 GB tuh sistem memorinya. Tadi aku udah mention bahwa SwiftX ini punya 16 GB, jadi masih ada spare juga untuk lakukan atau multitasking gitu ya. Baik itu buka aplikasi lain, tadi yang di-mention sama Mas Faiz, dia buka 3 aplikasi Adobe bareng gitu ya, Premiere, Illustration, Premiere Pro, sama Illustrator. Nah, iya, 3 aplikasi itu bersamaan. Jadi kalau misalkan di main sambil nunggu rendering sama main, itu masih possible untuk dilakukan di SwiftX gitu. Nah, tadi juga ada pertanyaan tuh, bisa nggak sih dipakai buat main game rata kanan? Bisa, rata kanan tergantung dari gamenya. Kebetulan kan kalau yang topik hari ini kan kita fokus ke mobile content creation, tapi teman-teman bisa lihat nih, karena Acer kan juga sudah
kerjasama sama reviewer gitu ya, seperti Jagat Review yang kebetulan waktu itu lagi review si SwiftX ini. Ada beberapa game yang mereka coba jalankan, teman-teman bisa lihat juga di sana buat nambah informasi teman-teman soal si Acer SwiftX ini. Gitu. Tapi jawabannya bisa. Gitu. Nah, berarti sebetulnya juga aplikasi apapun lah ya untuk mendukung video editing, foto editing apalagi gitu ya, itu juga berarti bisa aja semuanya di SwiftX ya Mas John ya, nggak masalah. Iya. And even game. Apalagi, nah ini pesan, apalagi karena si SwiftX ini punya proses yang multi-core-nya itu banyak ya dari AMD ini. Jadi multi-core ini berperan banget kalau misalkan kita lagi buka banyak aplikasi bersamaan. Lagi multitasking, buka multi-window, ya baik itu tadi yang software content kreasi ataupun gaming gitu. Jadi multi-core-nya ini nolong banget buat ngangkat performance-nya itu nggak nge-lag meskipun buka beberapa aplikasi. Itu sih. I see. Nah, kalau Mas John sendiri main game nggak sih? Wah, aku main game tapi FPS, kompetitif ya. Point Blank. Oh. Zaman-zaman Point Blank tuh aku masih sampai sekarang main game mobile ya. PUBG Agak Mobile. jadul ya. Waduh. Soalnya ini Mas, udah account lama gitu ya, jadi nggak bisa move on. Game Legend. Iya, Game Legend itu dari zaman-zaman ya kapan tuh, udah beberapa tahun ya. Oke, berarti ini mudah-mudahan terjawab juga nih buat teman-teman ya yang tadi bertanya mengenai aplikasi ya. Gak usah khawatir tuh, jadi memang sebetulnya bentuk-bentuk creator kan sekarang macam-macam ya Mas John ya, bahkan juga dari gamer, video creator gitu ya. Bahkan kita juga sebetulnya nggak tahu nih, banyak yang tahu atau enggak, sebelumnya juga kita sempat bikin workshop sama berbagai jenis profesi lah ya, yang memang aplikasi-aplikasi yang digunakan juga running aja gitu di SwiftX juga. Jadi sebetulnya nggak usah khawatir mengenai aplikasi apa aja yang bisa running dan bahkan bisa secara bersamaan juga. Oke, nah terus aku mau menanyakan lagi mengenai laptop SwiftX-nya juga, Acer SwiftX-nya juga. Ini untuk jeroannya katanya bisa bertahan 5 tahun ke depan nggak ya? Pertanyaannya cukup unik nih. Tapi to the point dia. Oke, ya memang siapa sih yang nggak ngelihat value tadi ya? Saya udah bilang itu start from harganya 14 juta gitu. Pasti orang yang ngeluarin 14 juta ini expect laptopnya ini bisa dipakai at least ya 5 tahun tadi ya yang dibilang itu. Jawabannya bisa. Karena kalau misalkan kita lihat contoh ya, kita balik lagi ke software content kreasi nih. Kan kalau misalkan kita mau beli laptop, pastinya kita sesuaikan nih aplikasi apa yang nantinya bakal sering banget kita pakai dengan spesifikasi laptop yang akan kita punya. Coba teman-teman main ke software Adobe, ke website mereka. Pasti mereka tuh ada mention minimal system requirement. Teman-teman lihat di situ, kebanyakan yang di state sama si Adobe itu prosesor beberapa tahun yang lalu. Which is kalau misalkan kita pakai prosesor terkini, seperti tadi AMD yang terbaru, NVIDIA RTX yang terbaru, itu pasti dipastikan bisa memenuhi kebutuhan teman-teman dalam jangka waktu yang panjang. Terlebih, teman-teman di SwiftX ini juga nggak perlu upgrade lagi karena konfigurasinya sudah maksimal nih. Dan tadi secara SSD juga masih ada slot kosong buat dipakai. Tapi kalau misalkan buat tambahan rasa aman buat teman-teman juga, laptop dari SwiftX dan juga lineup Ultratin Acer yang lain, Swift dan Spin, itu sudah dilengkapi dengan garansi 2 tahun spare part, 3 tahun servis. Jadi setengah perjalanan itu udah di-cover gitu ya. Setengah perjalanannya lagi bisa ditambah nanti kalau misalkan ada kebutuhan dari warranty-nya. Seperti itu. Tapi dipastikan kebutuhan yang kita masukkan nih ke dalam spesifikasi dari SwiftX itu bisa memenuhi beberapa tahun ke depan. Seperti itu. Betul. Jadi sebetulnya kita diberikan garansi rasa aman lah ya. Dimana kita sudah satu paket tuh ketika beli laptopnya juga ya, Acer SwiftX ini nggak usah sepaket sama rasa khawatirnya gitu. Tadi udah ada garansinya juga. Kemudian juga sebetulnya udah dilengkapi dengan Windows 11 ya? Oh iya, betul. Itu Windows yang terkini yang baru rilis banget itu bulan Oktober lalu.
Iya. Itu jadi ya udah dapat performance, jadi bisa kalau mau pamer ke teman juga, udah pakai Windows 11 nih laptop ya. Itu juga tambahan gitu ya. Betul. Jadi nggak usah repot-repot lagi gitu ya. Ya tinggal nanti kalaupun update Windows 12 kayaknya juga masih lama juga ya rilisnya. Jadi ini udah pasti the latest update gitu. Dan tentunya juga sudah termasuk juga yang satu paket lah gitu. Jadi nggak usah mikirin apa-apa lagi, ya udah tinggal bawa pulang aja ya. Tinggal langsung dipakai content creating. Nah, ini kita kembali lagi nih berarti ke Kak Faiz juga, karena ternyata setelah aku kepoin, yang ngobrol sama kita hari ini tuh ternyata lumayan banyak juga yang masih sambil kuliah nih Kak Faiz. Nah, makanya ada pertanyaan dari Jakarta, namanya nggak ada nih ya. Katanya mau bertanya perihal waktu awal-awal Kak Faiz dan juga tim merintis untuk bikin konten di YouTube, gimana caranya biar bisa sambil berjalan gitu loh, dengan kuliah, habis gitu juga dengan aktivitas yang lain gitu. Gue nggak akan nggak bakal omong kosong, tidak akan bohong ke kalian. Kuliah saya tidak selesai. Oke. Bukan karena pekerjaan sebenarnya, cuma karena goyah seorang anak laki-laki pas kuliah tiba-tiba punya kesibukan lain dan gue tidak suka dengan kuliah gue saat itu. Akhirnya itu malah faktor utama bikin konten. Faktor utama gue bikin konten adalah karena gue tidak suka dengan kuliah gue. Tapi gue tidak mau berhenti tanpa mengerjakan sesuatu. Akhirnya gue putuskan, walaupun kuliah gue berantakan, konten gue harus jadi. Gitu. Jadi itu lebih ke pilihan sih ya, memang ya. Itu akhirnya kayak gitu dengan teman-teman. Kita bikin tim. Tapi gini, dari awal kita udah deal-dealan nih. Siapa yang akan menjadi kepalanya lah, siapa yang akan jadi pemiliknya, kita melakukan negosiasi, oke, kita berembuk, ini channelnya atau kantor ini, kepalanya gue ya. Gue jadi kepala di sini, gue yang akan ngatur semuanya, kalian lulusin dulu kuliah kalian, waktu itu gue kayak gitu bilang, kalian lulusin dulu kuliah kalian, biarlah gue merintis ini dulu sampai akhirnya ini menjadi sesuatu. Nanti ketika ini udah ada hasilnya, kalian please jangan kerja, kalian di sini aja. Gue akan berjanji menjemput kalian semua. And it happened. And it happens. Makanya semua memang dengan kegigihan. Itu perjalanan asli. Iya, karena memang delay ya. Kegigihan butuh waktu, butuh banyak yang dikorbankan juga sebetulnya ya, untuk akhirnya bisa mencapai kondisi sekarang juga gitu. Karena ini hal yang simple yang tapi harus sangat didalami, butuh ketekunan, butuh konsistensi untuk bisa menjadikan ini pekerjaan yang beneran kerja gitu. Oke, kita akan lanjut lagi berarti ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ini Bang Faiz keren banget katanya. Mau nanya juga, ini mungkin pertanyaannya ke keduanya lah, ke Kak Faiz dan juga ke Mas Joni. Tentang, pertama adalah tentang mood yang bagus untuk memulai nulis-nulis skrip. Kemudian, enaknya pakai device Acer yang mana ya sebetulnya untuk pilihan script writing gitu. Ini sebenarnya hanya spesifikasi ke script writing sih. Mungkin dari Kak Faiz dulu? Sayang kalau script writing udah SwiftX saja, udah script writing, edit juga. Mendingan udah langsung SwiftX sudah ya. Bisa ngedit, kalian bisa ngedit, semuanya kalian bisa nulis juga. Script writing kan bisa di laptop ini. Ngedit juga udah bisa, desain juga udah bisa, bikin website pun juga bisa di sini. Jadi saran gue udah SwiftX saja. Hui. Oh. Masuk. Kalau dari Mas Joni gimana nih? Mungkin lanjutan aja. Oke deh. Kalau dari saya
lebih ke family ya dari Swift gitu ya. Kan tadi konsep kita hari ini kan sebenarnya mobility, tapi target segmennya content creator. Kalau misalkan kebutuhannya saat ini cuman script, kita perlu lihat dulu nih, karena kan tadi juga di-mention kalau misalkan beli laptop tuh nggak cuma buat kebutuhan sekarang, tapi kebutuhan beberapa tahun ke depan, si penulis skripnya ini ada kemungkinan nggak buat bikin konten. Gitu ya. Kalau misalkan ada kemungkinan, kenapa nggak beli yang udah bisa macam-macam kayak SwiftX ini, gitu ya. Itu balik lagi sih. Kalau saya ngelihat selalu balik lagi ke kebutuhannya seperti apa. Tapi kalau misalkan kebutuhannya memang ada tim lain yang memang fokus ke script, ada yang fokus untuk bikin video, gitu ya. Kebetulan dia cuma butuh untuk script. Di Swift kita punya varian lain seperti Swift 3 Ryzen 5000. Itu versi integrated graphic yang juga ditenagai oleh AMD prosesor. Gitu. Nah, dengan Swift 3 Ryzen 5000 dengan price point yang lebih rendah di harga 10 jutaan aja, itu juga bisa digunakan untuk menulis script. Tapi balik lagi ya, pesan saya tuh beli laptop dengan harga 10 jutaan ke atas tuh jangan melihat kebutuhan sekarang. Coba deh nerka-nerka gitu ya, punya hobi apa, punya keinginan apa buat beberapa tahun ke depan. Jadi nggak sayang spend duit sebanyak itu sih. Betul. Ini memang berarti cukup beragam sih yang join sama kita ya Mas John, dari tadi nanyain yang video editing gitu ya, nanyain juga yang script writing. Ini gamer lagi nih. Saya sebetulnya kurang ngerti karena saya juga nggak banyak main game, belum. Kalau aku di masa depan mungkin aku kayaknya akan ke game nih. Ada langsung ya. Kayaknya aku akan ke gaming. Nih pertanyaannya adalah buat main game rata kanan bisa nggak? Oh, tadi kebetulan aku jawab yang pertama. Jadi jawabannya bisa gitu ya. Kebetulan karena temanya hari ini konten kreasi, tadi aku bilang kalau misalkan mau lihat SwiftX yang dipakai buat gaming tuh ada di channelnya Jagat Review contohnya gitu. Oke, jadi gak usah khawatir ya. Oke. Satu lagi, kalau ini dari Rangga dari TRYS. Untuk KVI sendiri, apakah personal branding yang di awal ingin dibangun udah sesuai dengan yang sekarang dilihat sama audiens? Itu kalian yang menilai lah. Kalau menurut saya sih sudah ya. Karena dengan apa yang gue bangun selama bertahun-tahun, seperti apa gue ingin dilihat oleh kalian, gue adalah orang yang kayak gimana, menurut gue itu sudah masuk kok ke mata penonton. Kalau Faiz adalah seorang content creator komedi yang suka begini gitu. Oke, jadi sebetulnya aku sih cukup tertarik dengan tadi ngomongin soal market. Kalau KKI sendiri sebagai seorang content creator, percaya nggak sih sebenarnya mau apapun kontennya marketnya tuh ada kok, apalagi di Indonesia yang kayaknya tuh cukup broaden lah, si netizennya tuh ke gamer banyak gitu ya, mau yang bercanda banyak, bahkan prank aja sebenarnya tuh ada marketnya. Iya, itu kasarnya tuh sekarang semua bisa jadi konten, semua bisa jadi uang. Gimana cara kita ngemasnya, gimana bikin kita berbeda. Intinya kan gitu. Sekarang yang balik lagi yang tadi kita bahas, Salam dari Binjai itu mukulin pohon pisang loh. Dan viral sekali. Dan orangnya menjadi growing dengan kepositif ya. Itu apapun jadi konten. Tergantung kalian mau dilihat kayak gimana. Sekarang kesempatannya udah sangat luas, teknologinya sudah banyak mendukung, sosial medianya juga sudah sangat banyak pilihannya. Kalian tinggal pelajarin aja kalian mau main di mana, di sosial media apa, di media apakah, di video kah, di foto kah, di teks kah, gitu. Oke, nah kalau dari Kak Faiz tadi sempat kepoin Q&A-nya nggak nih? Mungkin ada pertanyaan yang menarik yang mau dijawab juga sama Kak Faiz. Atau Mas John juga boleh nih, barangkali ada yang belum sempat kita bahas sebelum kita mengakhiri ini semua. Tadi tentang pertentangan tim, aku sempat baca, tapi aku lupa dari siapa. Boleh. Kalau ngomongin gini, buat teman-teman yang mungkin masih banyak yang kuliah, terus kita bikin usaha bareng teman tuh hal yang sering bubar.
ketika baru usaha bareng teman-teman kuliah, terus kenapa sering bubar? Karena tidak ada, nama juga anak kuliah kali, tidak ada komitmen di awal. Cuma ketika gue kuliah, gue ingin membuat ini, dari awal gue sudah bilang, gue nggak mau kayak, ayo kita bikin konten bareng-bareng, nanti kalau ada uangnya gampang tinggal diomongin. Gue bukan orang yang kayak gitu. Gue adalah, ketika gue mau bikin konten, gue sudah harus tahu power gue di mana, karena sebelumnya gue udah bikin konten juga di Instagram tapi bukan video, itu masih Photoshop. Akhirnya memiliki audiens, memiliki penghasilan di situ gue punya alat-alatnya juga gue yang punya. Akhirnya gue ajak orang-orang yang ingin terjun ke sini. Gue mau bikin ini, kalian mau ikut nggak? Tapi gue yang punya ya, kayak tadi harus ada satu kepala atau ada satu suara yang paling besar di dalam sebuah grup, biar nggak ribut. Jadi dalam tim IC yang sekarang ber-10, mungkin tadinya dari sendiri loh. Sekarang ber-10 saya senang sekali, tapi suaranya tetap satu. Apapun keputusannya akhirnya tergantung dari ACC gue. Itu yang harus dilakuin. Tega nggak tega, walaupun kalian berbisnis sama teman, tapi harus dipisahin mana urusan kerjaan, mana urusan pertemanan. Kalau emang salah harus marah, tanggung jawab masing-masing harus dikerjain, kayak gitu. Gitu sih kalau untuk berbisnis bersama teman dan adanya pertentangan, kita semua udah sangat setuju kalau semuanya adalah tergantung keputusan akhir gue gitu. Bukan egois, tapi gue merasa gue paling paham ini mau dibawa ke arah mana. Dan mereka pun percaya, dan gue membangun kepercayaan ke mereka kalau ya Faiz nggak bakal membuat kantor ini kemana-mana, ke arah yang asal, ke arah yang turun. Faiz akan selalu explore demi kebaikan MIC sendiri. Oke, jadi memang tetap ya, manajemennya juga harus dipikirkan gitu. Bahkan sebetulnya ketika sudah mengepalai atau mungkin udah punya banyak anggota timnya, jadi harus lebih wise juga gitu. Baik, kalau dari Mas John nih mungkin masih ada pertanyaan yang menarik? Ini kan dari fansnya Mas Faiz nih, banyak banget. Iya ya. Untuk aku udah terjawab sih tadi dari 2 pertanyaan itu. Teman-teman kalau belum terjawab, DM aku aja ya. Nanti gue jawabin semuanya. Oke, ini masih ada sebetulnya satu lagi pertanyaan yang cukup panjang nih ya. Aku coba bacain aja. Selamat siang Kak Faiz, perkenalkan saya Bagus dari Jaksel. Saya sebenarnya bukan berasal dari background media. Background saya adalah mahasiswa kesehatan, tapi saya punya minat jadi content creator. Saya sekitar bulan Juli kemarin ikutan vlog competition dari kampus yang bisa diikutin sama mahasiswa berbagai program studi. Karena punya ide, saya memberanikan diri untuk ikut kompetisi tersebut. Seperti yang telah disebutkan juga Mas John ya, saya menyadari device yang performance-nya baik itu yang mumpuni itu sangat menunjang suatu konten. Karena saya belum punya, saya mulai mengumpulkan teman-teman saya yang punya device yang mumpuni, katanya, seperti kamera dan laptop yang punya performance yang baik, dan akhirnya saya menang kompetisi tersebut. Hal tersebut memotivasi saya juga untuk jadi content creator. Nah, pertanyaannya, gimana sih untuk menjaga motivasi dan mentok ide? Apakah ada tips-tipsnya? Ini selain pintar, cerdas, cerdik juga ya, dia ngumpulin orang-orang yang bisa menyokong gitu, support system. Mengatasi ketika mentok ide. Kalau Mas Bagus ini follow saya di Instagram, pasti sering lihat IG story saya tentang bercandain mentok ide, tapi sejujurnya itu kita mentok beneran loh. Cuma gimana caranya mentoknya biar lucu aja. Semuanya jadi mentok ide aja jadi konten. Gimana caranya mentoknya jadi lucu. Pokoknya akan selalu ada cara, akan selalu menemukan cara. Kalau memang udah di tahap mentok banget, gue jujur pernah ada di tahap itu kayak, gue udah 5 tahun bikin apa lagi sih? Kayak semuanya udah dibikin deh. Kayak apalagi sih yang mau dibahas, film apalagi, film pendek apalagi, tapi akan selalu ada ketika
yang tadi gue bilang, kepekaan kita terhadap sesuatu, suatu peristiwa, suatu orang, suatu benda atau apapun, itu yang akan tetap membuat kita punya ide, tetap punya keresahan terhadap sesuatu. Kepekaan itu yang nggak boleh hilang. Makanya nggak boleh punya hati batu ya. Nggak boleh cepat puas. Kita jadi manusia, apalagi masih muda, harus haus. Nggak boleh berhenti di sini dong. Betul. Karena memang ide tuh bisa datang dari mana aja, bahkan mentok ide aja jadi konten. Itu adalah salah satu bukti lah ya, bahwa sebetulnya sementok-mentoknya tuh kayaknya nggak mentok-mentok banget deh gitu ya, sampai akhirnya bisa jadi satu konten yang lucu, tinggal twistingnya aja nih. Jadi cukup menarik nih teman-teman peserta workshop juga hari ini yang tentunya juga memang pertanyaannya banyak nih dari teman-teman Kak Faiz, walaupun sebenarnya sayang sekali waktu kita kayaknya kurang nih, kita harusnya lanjut ya sampai Ba'da Isya kali kita ya. Soalnya memang kalau dilihat dari Q&A box tuh lumayan luber hari ini, tapi kurang lebih memang pertanyaannya tadi soal IDGA, soal device juga yang memang sebetulnya aku cukup setuju kalau kenapa device itu bisa saling menyokong lah ya dengan skill yang kita punya. Kalau misalnya memang device-nya mumpuni gitu ya, kita juga upgrade skill-nya, akhirnya juga bisa membuat sesuatu yang lebih gitu, something more dengan ide yang kompleks, ternyata juga bisa menjadi output yang menarik atau lucu juga bahkan ya. Banyak teman-teman di sini juga yang bercerita, tadi salah satunya adalah Bagas yang dimana walaupun punya ide dan juga lintas genre lah dari kesehatan ke entertainment gitu ya, itu nggak menjadi batasan juga sebetulnya untuk tetap berkarya. Nah mungkin ada final statement lagi nih dari Kak Faiz dulu. Final statement buat teman-teman yang mau bikin konten, buat kalian yang benar-benar ingin terjun ke dunia ini, jangan pernah setengah-setengah. Jangan pernah setengah-setengah, jangan pernah karena tren, jangan pernah karena mood, terjunlah ke dunia ini karena kalian memang ingin. Ketika kalian sudah mencapai, oh ini udah jadi kerjaan gue loh, kalian akan sangat sayang untuk meninggalkan ini karena jujur kalau gue pribadi, ini adalah pekerjaan yang sangat gue inginkan sejak dulu. Dan kuliklah terus, jangan pernah untuk berhenti kreatif, jangan pernah untuk berhenti peka terhadap sesuatu. Oke, thank you. Buat Kak Faiz juga hari ini yang sudah sharing banyak sekali nutrisi ya buat kita yang pengen belajar dari content creator. Nah, mungkin kalau dari Mas John nih, sebelum kita tutup tahun ini di 2021, nah tentunya juga Acer punya rangkaian acara lainnya dan juga sebetulnya lagi ada promo juga nih karena kalau dilihat-lihat banyak mahasiswa satu nasib dengan saya yang memang cari promo dan juga mungkin tadi ada beberapa poin juga mengenai fitur-fitur yang memang bisa membantu nih kita untuk bikin konten juga. Silakan nih Mas John. Jadi aku apa nih, statement atau promo? Dua-duanya. Oke, statement dulu ya. Jadi ini menarik banget hari ini kita bisa diskusi, bisa sharing. Tadi insightful banget yang kita dapat dari Mas Faiz. Tapi statement closing-nya kira-kira seperti ini. Sebenarnya kan content creator itu kan salah satu dari pilihan ya. Salah satu dari pilihan kita nih mau ngebawa hidup kita ini mau kemana. Tapi terlepas, pesan aku, terlepas kita mau jadi apapun, awalilah dengan niat baik. Karena tadi seperti yang ada dari kolom Q&A, dia punya niatan baik nih buat bikin karya, tapi sebenarnya istilahnya nggak punya lengkap lah sumber dayanya. Seenggaknya ada niat baik, pasti ada yang bisa kasih jalan. Itu sih. Jadi content creator oke, menjanjikan gitu ya, tapi selalu awali niatan kita itu dengan sesuatu yang baik. Mudah-mudahan teman-teman bisa sukses mau jadi content creator ataupun mau jadi pilihan hidup yang lainnya juga, pilihan pekerjaan yang lainnya juga. Nah, untuk promo, kayak balik lagi, sampai dengan akhir bulan ini, di Acer itu ada namanya promo Epic Harbolnas 12-12 gitu ya. Jadi sampai dengan 30 Desember nanti, mulai dari line up
consumer, gaming, monitor, itu semuanya ada diskon khusus. Dan teman-teman kalau misalkan mau lihat informasi lebih lanjut, bisa mengunjungi website kita di Acer ID, atau kita juga punya store online di store.acer.com/en-id. Di situ teman-teman bisa membeli barang-barang official produk dari consumer produk di Acer Indonesia. Seperti itu. Jadi cashback-nya juga lumayan banget, sampai 5,5 juta. Untuk yang SwiftX tadi 3% up to 500.000. Itu aja sih. Thank you teman-teman udah datang, atas antusiasnya, udah menyempatkan waktunya. Iya, oke. Jadi itu yang banyak juga penawaran-penawaran seru ya, Mas John ya, yang bisa didapetin juga sama teman-teman di sini. Terima kasih banyak Mas John, udah ngobrol juga bersama dengan kita. Mas Faiz. Thank you teman-teman semuanya. Dan sebetulnya juga untuk cari informasi lebih banyak lagi nih ya tentang jajaran produk hero Acer lainnya juga, Instagramnya Acer ID juga selalu aktif ya. Banyak yang bertanya di kolom komentar, di DM, kemudian juga kalau misalnya memang mau lebih detail lagi tentunya di website. Karena sebetulnya di websitenya Acer Indonesia juga, teman-teman juga bisa cari tahu nih mengenai workshop apa lagi yang nanti akan kita lakukan ya. Terdekatnya masih ada di bulan ini juga, mungkin dari profesi lainnya juga, content creator bidang lainnya juga, kita akan kulik-kulik lebih banyak lagi juga, biar kita siap menghadapi 2022 yang lebih cuan. Biar makin cuan ya tujuannya, salah satu tujuannya ya. Oke, dan tentunya juga nih teman-teman, kita udah share nih ada link yang udah kita kirim di kolom chat ya. Teman-teman tinggal klik aja, diisi di situ, karena tentunya juga kita punya penghargaan berupa e-certificate yang bisa yang bisa didapetin secara gratis dan juga bisa didapatkan dalam 14 hari kerja ke depan gitu. Kalau begitu, mudah-mudahan acara ini juga bisa memberikan banyak inspirasi buat teman-teman yang memang pengen jadi content creator. Dan sekali lagi diucapkan terima kasih banyak nih buat Mas John, buat Kak Faiz, buat teman-teman dari Acer juga hari ini yang sudah mendukung acara ini, dan pastinya buat teman-teman semua peserta yang selalu haus akan ide-ide kreatif untuk menjadi content creator. Kalau gitu waktunya saya Eiza Malvira untuk pamit undur diri, dan semoga kita bisa berjumpa lagi di acara workshop selanjutnya dari Acer ya. Kalau gitu selamat sore dan sehat selalu. Dadah, thank you semuanya.